Bab 2021, Supernatural. Nama, Battle Emperor. Penulis, Altian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Harap biasakan diri Anda dengan unduhan nama domain e-book-text, ** pas pecah dalam 7 hari sesuai peraturan. 70 bahkan lebih. Setelah wabah, Anda perlu menukar 1000 tiket VIP untuk satu bab. Bagaimanapun, saya membaca buku itu tanpa jejak, jadi saya memutuskan untuk tidak menukar tiket VIP selama 3 hari lagi. Pembaruan pada tanggal 11 juga tidak terlihat. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya sangat menghargainya. Sayap Lei Yuntian sepanjang 10 meter membuat Xiaoyu tampak sangat kecil. Dengan dorongan penuhnya, mantra pola pada sayap Lei Yuntian dengan cepat mengalir, dan angin duri yang ekstrim dan kilat jin yang ekstrim mengembun bersama-sama membuat pedang angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Kombinasi kekuatan angin dan guntur sudah cukup untuk membuat master tingkat puncak Changsheng mundur, apalagi hantu hidup dan mati terkuat hanyalah kekuatan median di alam umur panjang. Baiklah, ketika semua ledakan yang terkena lightsaber yang dipadatkan oleh kekuatan angin dan guntur berubah menjadi dewa sihir dan cahaya aneh. Ambil hantu kehidupan dan kematian sebagai contoh. Energi sihir dewa yang dipancarkan oleh yang terbunuh 10 kali lebih murni dari yang sebelumnya. Lalu ada cahaya aneh itu bukan lagi hantu kehidupan dan kematian sebelumnya. Akan ada 10 ketika terbunuh. Beberapa cahaya aneh dari Gossamer, tetapi ini hanya satu cahaya aneh dan penuh dengan ketebalan kepalan tangan yang jelas sangat mengerikan dalam hal fungsi. Kekuatan hantu kelahiran dan kematian adalah cahaya yang aneh. Boneka raksasa masih menyerap. Banyak cahaya aneh yang terkumpul di posisi mulut siongnya. Kekuatan mendapatkan cukup banyak raksasa cahaya tunggal Kuilei juga telah tumbuh secara signifikan. Wuho, getaran hebat dari angin kencang Lei Yuntianyi telah menerbangkan hantu kehidupan dan kematian dengan level kaisar pertempuran tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya di bawah level Xuanzun. Xiaoyu berdiri tegak dan melihat situasi di sekitarnya. Dia tidak akan kehilangan apapun. Thundercloud Tianyi akan dapat membunuh semua hantu kehidupan dan kematian secara bertahap. Di sini hantu kehidupan dan kematian terbunuh. Xiaoyu mulai bergerak maju mundur melalui kecepatan. Akibatnya, yang kuat dalam sejumlah besar hantu kehidupan dan kematian mulai terbunuh satu persatu tanpa memberi mereka kesempatan untuk berkumpul dan menyerang Xiaoyu. Dengan cara ini, hantu kehidupan dan kematian terus berkurang. Kekuatan boneka raksasa terus memperkuat luka posisi hatinya, dan secara bertahap sembuh dan secara bertahap mulai mengerahkan beberapa kekuatan, tetapi Xiaoyu tidak membiarkannya melakukan. Lei Yuntianyi mengubah Xiaoyu menjadi sumber serangan. Dari jauh, serangan langit tidak dapat melihat keberadaan Xiaoyu. 18.000 hantu kehidupan dan kematian tampak mengerikan di bawah pembunuhan Xiaoyu. Dia juga tidak pernah melihat ke bawah pada situasi di sekitarnya setiap saat untuk melihat apakah sumber jiwa Gong Moxuan diam-diam mengawasinya. Hantu yang hampir membunuh hidup dan mati tidak pernah melihat sumber jiwa Gong Moxuan. Xiaoyu tetap waspada. Dalam sekejap mata, hantu kehidupan dan kematian terbunuh, hanya menyisakan lebih dari 30 kekuatan. Dari tengah alam umur panjang hingga tingkat kaisar pertempuran tingkat kelima. Dia melambaikan roda cahaya waktu yang besar untuk mengikat mereka bersama-sama. Berteriak, kekuatan angin dan guntur terkondensasi menjadi pedang cahaya besar dengan panjang 10 meter dan lebar 3 meter, merobek kekosongan dan langsung membunuh masa lalu, dan menghapus semua hantu kehidupan dan kematian. Belatung raksasa menyerap cahaya aneh ke dalam tubuh untuk pertama kalinya. Kekuatannya juga telah meningkat pesat. Xiaoyu menggunakan jiwa garis depan untuk merasakan penemuan raksasa itu. Jarak antara pencapaian jiwa ungu dan jiwa. Tetapi semua hantu kehidupan dan kematian telah menghilang. Bukankah begitu besar, apakah hampir hilang? Xiaoyu sedikit tertekan. Bahkan jika itu adalah jiwa sere raksasa dari raksasa yang tidak pernah dapat memperbaiki kekuatan jiwa seumur raksasa, dia masih dapat menarik raksasa itu kembali. Roh-roh berdarah tebal yang berkumpul di seluruh. Xiaoyu hanya mengeluarkan tiang hantu terbaik dan memadamkannya dengan tiang hantu terbaik untuk menjadi ki sihir berdarah yang lebih murni, yang akan membantunya untuk berkultivasi lebih banyak lagi. Cuk, saat dia hendak melatih Xiaoyu, dia menemukan bahwa guci raksasa itu memiliki gerakan jiwa yang cepat, dan tampaknya ada beberapa kecemasan. Apa yang terjadi? Xiaoyu tidak melihat apa-apa di sekitarnya. Kemudian dia melihat raksasa itu melalui garis jiwa.
Dia menemukan bahwa jiwa guntur suci raksasa jin bergerak tidak teratur untuk memimpin Xiaoyu maju. Bagaimanapun, dia terluka parah dan bahkan nalurinya yang tajam menjadi lebih lemah. Jadi Xiaoyu terbang ke kanan sesuai dengan perasaan dari sikat raksasa. Tanda seru, belatung raksasa itu mendapat perintah untuk memainkan kecepatan hingga batasnya segera dan menghilang dalam pandangan Xiaoyu dalam sekejap mata, membuat Xiaoyu tertegun untuk waktu yang lama. Itu terlalu cepat, lebih dari 30 kali lebih cepat dariku, gumam Xiaoyu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan para raksasa. Berkat koneksi tersebut, Xiaoyu juga membawa kecepatan hingga batasnya. Terbang ke kanan sejauh lebih dari 200.000 meter, Xiaoyu melihat sosok besar di kehampaan, yang juga merupakan hantu hidup dan mati. Namun, hantu kehidupan dan kematian ini tampaknya terikat. Ada 5 kekuatan tak kasat mata yang melilit anggota badan dan pinggangnya seperti rantai. Itu membuatnya tidak bisa bergerak. Jika ia melawan, ia tidak dapat memutuskan ikatan itu dan hantu kehidupan dan kematian yang besar ini ada kecerahan aneh di dalam tubuh yang mengimbangi matahari yang menyilaukan. Xiaoyu tidak bisa menahan tawa. Tidak heran jangkrik raksasa itu berperilaku sedemikian rupa sehingga cahaya aneh ini dapat sepenuhnya membuatnya memasuki jiwa ungu. Itu hanya membuat orang bertanya-tanya mengapa hantu kehidupan dan kematian ini terikat. Mata Xiaoyu terbuka lebar. Tidak ada yang ditemukan dalam jarak 50.000 meter. Apakah ini dewa keluar angkasa? Xiaoyu mencoba melihat seberkas cahaya yang mengikat hantu kematian yang besar itu dan menemukan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan makna ruang. Sebaliknya, itu seperti kekuatan yang sangat aneh yang belum pernah dilihatnya sebelumnya tetapi merasa bahwa itu harus berhubungan dengan kekuatan seperti kekuatan hidup dan mati. Tidak ada masalah lain yang ditemukan. Xiaoyu meninju dengan tinjunya. Oh, tinju besar Xiaoyu menghantam hantu kehidupan dan kematian. Ruang bergetar. Hebat, bagaimana Anda tahu bahwa semua hantu kehidupan dan kematian lainnya memiliki kekuatan absolut dan terkena pukulan? Kemampuan untuk kebal, apakah mungkin untuk mengabaikan semua serangan fisik? Xiaoyu berkata dengan heran. Sayap awan guntur di belakangnya mengipasi lagi. Kekuatan angin dan guntur. Boom! Dengan guntur pedang guntur besar itu, pemboman berat di kepala hantu kehidupan dan kematian masih bisa terbang. Abaikan kekuatan alam, Jing God Storm. Xiaoyu segera mendesak kekuatan ilahi Jing yang dicairkan. Sekarang dia tidak lagi membutuhkan roh Raja Dewa Naga untuk memobilisasi semua kekuatan ilahi Jing yang dicairkan. Sedikit cahaya keluar dari alis, membentuk-bentuk seperti pedang dan menutupinya dengan lapisan 10 api berwarna-warni. Kuas. Ketika cahaya 10 warna berlalu, kepala hantu kehidupan dan kematian terputus. Api dewa 10 warna juga terbakar dan hantu kehidupan dan kematian langsung lenyap. Cahaya terang dan aneh itu diserap oleh raksasa itu. Kekuatan jangkrik raksasa itu tiba-tiba menerobos rintangan yang mencegah akses langsung ke jiwa ungu itu, dan luka di depan siongnya telah disembuhkan dan dipulihkan. Satu-satunya luka yang tersisa adalah jiwa Jin Senglei. Ketika hantu kehidupan dan kematian dihancurkan, 5 pita cahaya yang mengikatnya menghilang menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyu belum menemukan perubahan apapun di ruang ini, dan dia mulai menggunakan sejumlah besar monster neraka yang ditinggalkan oleh hantu kehidupan dan kematian. Latihan Qi. Pada saat pita cahaya itu pecah, mantra 7 batu di sekitar mereka juga menghancurkan napas aneh, dan tampaknya segel itu tiba-tiba terisi dengan 7 ruang. Lang Zhantian Ruyan juga merasakan untuk pertama kalinya bahwa itu adalah napas aneh yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Jadi mereka berlatih satu demi satu untuk menyerap duri napas itu, dan kekuatan tempur mereka meningkat dengan kecepatan penuh. Mereka tidak tahu bahwa tujuan dari formasi mantra itu adalah untuk mengirim napas ini ke hantu besar kehidupan dan kematian ini untuk meningkatkan kekuatannya. Siapa si anak ini? Bagaimana bisa ada begitu banyak cara? Gong Moxuan, jiwa dari garis pertama Dewa Jiwa di luar monumen batu utama, sangat marah. Dia menggeram hampir gila, butuh waktu jutaan tahun bagiku untuk membangun siklus reinkarnasi, dan itu dipadatkan menjadi hantu reinkarnasi. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh hantu reinkarnasi? Itulah harta karun alam reinkarnasi. Setelah diintegrasikan ke dalam tubuh Rou, ia dapat kebal terhadap 60% serangan sialan itu. Bagaimana mungkin kekuatan Dewa Jingnya memiliki 10 telur Dewa Api berwarna-warni?
Hantu reinkarnasiku dapat menahan kekuatan pamungkas. Kekuatan Dewa Jingjing semuanya cair, dan memiliki kekuatan 15 kali lipat kekuatan pertempuran biasa. Bahkan lebih ekstrim siapa telur dewa itu. Gong Moxuan, yang berteriak dengan panik, membuat ruang itu penuh dengan energi Hunluan. Kabut ajaib bergulung lebih kuat, yang awalnya menutupi jarak lebih dari 100 meter di puncak Gunung Qianlang. Lebih dari 1000 meter, butuh waktu lama baginya untuk tenang. Wajah tampan aslinya tampak lebih mengerikan. Hanya saja aku terlalu serakah. Aku ingin mempercepat pertumbuhan hantu reinkarnasi dengan waktu kelahiran dan kematian. Hanya untuk memberinya kesempatan. Meskipun menghancurkan hantu reinkarnasi juga lebih murah bagiku. Ketika aku mengambil tubuhnya, aku memiliki kemampuannya yang 15 kali lipat dari kekuatan bertarungnya. Angin pamungkas, guntur, keterampilan bertarung misterius Tianyi, pencairan kekuatan ilahi Jing, 10 api berwarna-warni, yang bukan sesuatu yang gila. Hal-hal yang jelas dapat memperbaiki cedera dengan cahaya reinkarnasi lebih berharga daripada kerugian. Petik 2. Sepasang mata gelap bersinar dengan darah samar. Dia menyapu 7 monumen batu untuk melihat melalui 5 manusia dan 2 binatang buas. Karena perubahan gas reinkarnasi, dia mencibir, murahan kamu, gas reinkarnasi Jinghua paling banyak di lingkaran reinkarnasi. Kamu mendapatkannya, tetapi kamu tidak akan dapat memurnikannya dalam waktu singkat sampai kamu mengambil tubuh orang di batu induk, dan kemudian kamu akan dipenggal dan dibunuh. Kelahiran kembali akan tetap dilepaskan. Petik 2. Gong Moxuan, jiwa garis depan yang marah, tenang setelah senyum Yin Shen. Pada saat ini, Xiao Yu telah sepenuhnya menyerap alam sihir Dewa Murni, dan juga telah meningkat pesat. Dari tengah alam umur panjang, jiwa seputih langsung melompat ke alam umur panjang. Jiwa sehitam atas perubahan yang ditimbulkan oleh peningkatan kekuatan adalah peningkatan ranah jangka panjang menyeluruh. Peningkatan ranah yang lebih besar sebanding dengan peningkatan perubahan jiwa. Peningkatan kekuatan Xiao Yu menyeluruh. Pertama-tama, kekuatan tempurnya secara keseluruhan sudah dilengkapi dengan musi. Kemampuan Feng Zhuotian Fan Clyde Aciman Fumanilos Colorful Phoenix untuk bersaing setidaknya tidak akan tertinggal. Ada juga kekuatan teknik pertempuran magis seperti reinkarnasi tanpa henti Xiao Yu, pembunuhan jiwa, dan pisau lainnya. Jika Xiao Yu sebelumnya menghadapi jiwa lini pertama Gong Moxuan hanya menang, maka kemenangannya setidaknya 7. Lebih dari, jauh di dalam hatinya, Gong Moxuan tidak lagi memiliki banyak ancaman. Merasakan masuknya kekuatan bertarung di dalam tubuh, kegembiraan Xiao Yu yang tak terlukiskan dalam mencari Dewa Roh Yu Pei sebenarnya ada alasan lain untuk menjauh dari pusat badai dan dikepung oleh semua pihak. Kekuatannya sulit untuk diimbangi. Jika dia memiliki kekuatan saat ini, bagaimana dia akan takut jika semua Fang bergabung untuk menyerang? Apa yang harus dilakukan para senior selanjutnya? Xiao Yu berkata dengan suara keras. Dia tahu bahwa Gong Moxuan pasti akan mengetahui semua yang terjadi di dalam. Gong Moxuan berkata, hantu pemusnahan hidup dan mati adalah hal berikutnya yang akan kamu hadapi adalah ruang dalam tempat kekuatan proyeksi Jin Simu berada. Selama kamu tidak menyentuh area tempat proyeksi Jin Simu berada, kamu dapat langsung melewatinya. Proyeksi Jin Simu, Xiao Yu berkata tiba-tiba. Jika Xiao Yu, yang lahir dari kekuatan hidup dan mati, tahu bahwa bayangan hidup dan mati telah terdengar sebelumnya, dia tidak akan terlalu memperhatikannya, maka Jin Simu menarik perhatiannya. Tempat ini ditetapkan oleh iblis surgawi untuk melahirkan beberapa kekuatan kelahiran dan kematian pada koordinat ruang waktu yang kembali dari dunia hampa, tetapi itu bisa dimengerti, tetapi sutra emas berbeda. Itu adalah hal yang sangat langka yang disebabkan oleh kehancuran era alam semesta. Proyeksi logam yang sangat langka, tidak pernah terdengar oleh Xiao Yu. Proyeksi sutra emas adalah penggunaan transmisi waktu dan ruang dari kayu sutra emas untuk mengirimkan kekuatan garis depannya ke tempat yang menunggu 100% kekuatan kayu sutra emas, jelas Gong Moxuan. Tetapi saya mendengar bahwa sutra emas adalah ranah dari ranah alam dunia zaman. Emas yang selamat dari kehancuran dunia zaman tampaknya telah mengalami mutasi khusus. Mereka semua berbeda dari emas asli. Kayu sutra dikendalikan oleh orang-orang dari reruntuhan Wanji, kata Xiao Yu. Gong Moxuan berkata sejenak, bagaimana kau tahu kalau Jin Simu ditahan oleh orang-orang di reruntuhan Wanji? Xiao Yu berkata, senior belum menjawab kata-kataku.
Dia tidak ingin menyebutkan asal-usul jiwa garis depan Zhuo Tianfan dari Gong Moxuan selalu memberinya perasaan yang sangat berbahaya, jadi dia harus selalu waspada. Proyeksi sutra emas ini memang nenek moyang reruntuhan Wanji yang diwariskan oleh kekuatan kabel emas di reruntuhan Manji. Nenek moyang reruntuhan Manji telah menemukan tempat ini jutaan tahun yang lalu. Namun, karena banyak batasan, mereka tidak dapat menembak untuk menghancurkan koordinat ruang waktu. Jadi, gunakan metode untuk membiarkan Jin Shimu mengatur kekuatan proyeksi. Kekuatan khusus yang dihasilkan oleh genus ganda Jin Shimu Xingmu mampu membingungkan peran koordinat waktu dan ruang untuk mencegah predator kembali dari ketiadaan, kata Gong Moxuan. Xiaoyu tertawa, senior tampaknya tahu banyak. Tertawa, Gong Moxuan tersenyum mengejek, yang penting adalah tubuh dan jiwaku, tetapi itu disimpan dalam roh Dewa Yupene, yang berisi kenangan yang tak terhitung jumlahnya dari siklus kelahiran dan kematian. Peran kayu emas hanya menengah dan bawah di antara banyak harta dari siklus kelahiran dan kematian. Jika aku bahkan tidak tahu peran produk umum ini, aku akan mati. Petik 2. Sutra emas sebenarnya hanyalah produk biasa. Xiaoyu diam-diam kagum pada betapa banyak hal menakjubkan yang awalnya dimiliki dunia reinkarnasi kelahiran dan kematian. Berani bertanya kepada pendahuluku bahwa 108.000 hantu yang baru saja aku bunuh juga berasal dari reruntuhan Wanji. Xiaoyu bertanya, ya, Gong Moxuan tidak menyembunyikan. Koordinat ruang dan waktu yang ditinggalkan oleh iblis itu tidak bisa disembunyikan. Kuncinya adalah iblis itu meninggalkan sebuah pikiran. Jangan remehkan pikiran ini. Bahkan raksasa terkuat di zaman modern pun sulit dihancurkan. Leluhur itu tidak tahu metode apa yang harus digunakan. Bahkan jika aku kehilangan jiwa raga, sulit untuk menekannya. Petik 2. Itu benar, kupikir kekuatan hidup dan mati adalah kekuatan dari ketiadaan, kata Xiaoyu. Gong Moxuan mencibir, bagaimana mungkin jika kekuatan hidup dan mati yang dilepaskan dari ketiadaan tidak kembali ke iblis neraka hari itu. Xiaoyu tidak lagi berbicara. Dia samar-samar merasa bahwa sumber jiwa Gong Moxuan tidak sesederhana yang dibayangkan. Setidaknya dia tampaknya tidak begitu erat hubungannya dengan alam reinkarnasi kelahiran dan kematian. Bicaralah dengan sedikit rasa hormat. Ada juga sedikit keraguan tentang identitas Gong Moxuan. Dia tidak ingin menarik perhatian Gong Moxuan, tahu bahwa dia telah meragukannya. Xiaoyu berkata, tolong minta aku untuk mengirimku ke ruang dalam. Tunggu, asal jiwa garis depan Gong Moxuan. Setelah sekitar 2 menit, Xiaoyu berada sekitar 10 meter di depannya, seorang pria luar angkasa terbuka perlahan dan dunia kecil di dalamnya. Dua dunia luar angkasa kecil saling tumpang tindih. Xiaoyu melangkah masuk. Ini adalah dunia kecil yang aneh di luar angkasa. Tidak ada langit dan bumi, tidak ada matahari, bulan, bintang, tidak ada awan, tidak ada hua, rumput, burung, serangga, dan hanya sutra emas. Setiap pohon sutra emas memiliki ketebalan 10 meter dan batang yang tingginya 100 meter di atas tanah. Cabang dan daunnya sangat rimbun. Pada batang yang lurus, ada kabel emas yang memberikan makna yang tajam. Jangan sentuh cahaya keemasan yang diatur oleh proyeksi kayu sutra emas, Anda dapat melewati inti interior tanpa harus menyentuh kayu sutra emas, kata Gong Moxuan. Xiaoyu berkata dengan samar, saya tidak ingin menyembunyikan para pendahulu saya berencana untuk melihat apa yang aneh tentang proyeksi kayu sutra emas ini. Apakah Anda memprovokasi proyeksi sutra emas? Suara Gong Moxuan sedikit meninggi. Ya, para pendahulu juga mengatakan bahwa ini terkait dengan reruntuhan Manji. Saya ingin melihat apakah Jin Shimu adalah metode serangan yang sama dengan mereka yang melindungi pohon suci dan pohon suci di laut dalam. Xiaoyu berkata, Gong Moxuan Sen berkata, aku dapat mengingatkanmu bahwa Jin Shimu sedikit bermutasi selama penghancuran alam dunia. Jika kau terjerat dengannya, kau mungkin terbunuh. Xiaoyu berkata, aku hanya bisa menyalahkan diriku sendiri karena tidak dapat menyalahkan orang lain. Kalau begitu kau akan menunda penghancuran koordinat ruang waktu, Gong Moxuan berkata dengan dingin. Apakah kau lupa apa yang sedang kau lakukan? Aku sudah mati, apa pedulimu dengan kembalinya iblis? Xiaoyu bertanya, ya, harap perhatikan bahwa aku bukanlah dirimu, kau tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk menunjukku. Gong Moxuan mendengus lurus, melihat proyeksi kayu sutra emas itu. Karena mereka telah bermutasi karena penghancuran alam dunia, jika kau tidak mengambil
Kesempatan untuk mengetahui karakteristik kayu sutra emas terlebih dahulu, kau mungkin akan kehilangan uang di masa mendatang. Akankah ada sejumlah besar genus sihir dari genus Sing Sing setelah membunuh proyeksi Jinsimu, maka ia tidak dapat ditingkatkan lagi. Dia tidak ingin melewatkan hal yang baik seperti itu. Xiaoyu berjalan lurus ke depan proyeksi sutra emas. Gong Moxuan, yang khawatir tentangnya, hampir gila. Sebenarnya, niat awalnya adalah menggunakan hantu kehidupan dan kematian untuk mengonsumsi kekuatan Xiaoyu. Akibatnya, dia menemukan bahwa bahkan hantu reinkarnasi telah hilang. Sebaliknya, dia membiarkan Xiaoyu memperbaiki untuk meningkatkan kekuatan saat ini. Agak sulit untuk mengatasinya. Selain itu, setelah proyeksi Jinsimu dipotong dan dibunuh, itu memang akan memiliki beberapa keuntungan. Itu juga akan memiliki efek besar pada Xiaoyu dan itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Gong Moxuan menyembunyikan nafasnya. Dia tampak acuh tak acuh. Jika Xiaoyu terbunuh oleh proyeksi sutra emas, yang bahkan lebih merugikannya, koordinat ruang dan waktu yang ditinggalkan oleh iblis tidak dapat dihancurkan, maka dia tidak dapat memperoleh tubuh roh Xiaoyu, dan dia juga harus menggunakan Xiaoyu untuk menghancurkan koordinat ruang dan waktu yang ditinggalkan oleh iblis. Aku tidak dapat melakukan apapun dengan Xiaoyu sekarang, jadi Gong Moxuan sangat kusut. Datang langsung ke depan proyeksi sutra emas. Proyeksi sutra emas ini tampak tidak berbeda dari sutra emas asli, bahkan jika proyeksi itu nyata, itu bukanlah ilusi. Ketika dia mendekat, angin samar dari penerbangannya menyebabkan udara bergerak sedikit. Segera, aku melihat garis tipis sinar emas seperti emas berkedip di area sekitar 30 meter di depan kayu sutra emas yang paling menonjol. Mereka tampak seperti rumput air dan berkibar dengan angin yang lemah. Tidak ada apa-apa sama sekali. Dapat dikatakan bahwa jika Anda menggunakan keterampilan bertarung tubuh, Anda dapat dengan mudah melewati masa lalu tanpa menyentuhnya. Terputus. Xiaoyu menjentikkan. Seutas benang emas mengenai salah satu jari. Benang emas itu langsung putus karena guncangan, tetapi itu hanya memotong cahaya keemasan. Kekuatan yang dikeluarkan oleh Xiaoyu biasanya dapat dengan mudah mematahkan kekuatan kaisar perang tingkat ke-10, tetapi untuk menilai bahwa cahaya emas tidak lemah. Cahaya keemasan yang diserang mendidih seolah-olah ditusuk, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti tentakel gurita, terjerat ke segala arah. Ada juga raungan yang memekakkan telinga dari dalam kayu sutra emas yang besar. Mundurnya Xiaoyu dengan cepat memungkinkan cahaya keemasan itu selalu memiliki jarak 1 meter darinya. Sebuah topeng muncul di depannya, yang merupakan cahaya pelindung dari tubuh dewa tertinggi. Yah, benang emas yang tak terhitung jumlahnya mengenai cahaya pelindung, seolah-olah jutaan tetes air hujan jatuh di atasnya. Banyak pola bol membuat cahaya pelindung tampak seperti jejak retakan. Perubahan besar juga telah terjadi di Jinsimu setelah roa itu ada cahaya pelindung untuk menguji kekuatan sinar emas yang banyak ini. Xiaoyu dapat menyimpulkan bahwa kekuatan sinar emas sebanding dengan kekuatan serangan puncak Xuanzun, tetapi ada puluhan ribu saluran. Kekuatan yang sebanding dengan puncak umur panjang adalah kekuatan cahaya emas yang mengerikan. Yang satu tidak mencolok, tetapi begitu terkondensasi, itu bukan kengerian biasa. Santo pelindung cahaya muncul retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di bawah dampak cahaya emas yang pekat. Jika diulang, diperkirakan akan diatasi. Dia meninju keluar, kemarahan keterampilan tempur murni tanpa keterampilan bertarung. Papap-papap, segudang sinar emas mematahkan semua dampak yang kuat, dan bahkan mengenai ekor sinar emas, yang merupakan tubuh sutra emas yang menjulang tinggi. Energinya akan mengenai. Tiba-tiba perisai besar setinggi 3 kaki tiba-tiba muncul di udara. Boom! Kekuatan tinju yang telah menebas sinar emas yang tak terhitung jumlahnya telah sepenuhnya menghilang pada perisai besar itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Sinar cahaya keemasan yang pecah itu menyusut satu demi satu, dan benang-benang cahaya keemasan pada kayu sutra emas yang menjulang tinggi juga telah dilepaskan satu demi satu. Sinar cahaya keemasan berkumpul bersama untuk mekar dan menyilaukan cahaya keemasan. Ketajaman yang mencengangkan, cahaya keemasan menghilang dan digantikan oleh pedang raksasa emas super sepanjang 3 meter untuk melemparkan untuk memerintahkan Excalibur tingkat kaisar pertempuran tingkat tinggi. Tepi tajam angin melambai dengan lembut di udara untuk merobek udara. Kayu sutra emas besar juga dengan cepat menyusut dan mengembang dengan cepat. Tampar, tampar,
Rimpang yang masuk jauh ke dalam tanah juga memantul kembali dan berubah menjadi dua batang kayu tui untuk membentuk kepala seperti manusia di cabang-cabang tubuh. Banyak cabang dan daun berubah menjadi benda-benda seperti helm dan menutupi kepala. Dong, dong, petik 2 tanda seru. Petik 2, prajurit kayu emas raksasa itu melangkah maju 3 langkah untuk mengguncang tanah. Tubuh besar itu bergetar lebih dari 3 meter. Itu juga menunjukkan kekuatan yang dahsyat. Memegang perisai kayu besar di sebelah kiri, ia memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa. Tangan kanan memegang emas jingga-jingga kuning. Excalibur Sutra dipersenjatai dengan berat. Pupil mata Xiaoyu berkontraksi untuk sementara waktu. Ini adalah kayu emas yang bermutasi. Mutasi ini benar-benar berubah ke arah yang paling mengerikan. Tidak peduli apakah itu pohon psikis atau raja penjara bawah tanah kayu, mereka memiliki satu kesamaan. Mereka tidak dapat dipindahkan sesuka hati. Tentu saja, jika rimpang diperpanjang ke tempat tertentu, itu masih dapat dipindahkan, tetapi pemindahan itu sangat terbatas, terutama jika ada pertempuran lintas laut dalam pertempuran, tidak mungkin untuk melakukan cahen. Kecuali bahwa pohon psikis kuno mungkin memiliki cara untuk mentransfer, bahkan pohon suci yang mencapai keadaan raksasa mungkin tidak dapat melakukannya. Tetapi pohon sutra emas ini dapat. Mereka milik reruntuhan Manji. Jadi berapa banyak sutra emas yang ada di reruntuhan Manji? Berapa banyak sutra emas yang dimiliki raksasa? Saya khawatir sutra emas murni dapat bersaing dengan dunia. Ditambah dengan kekuatan lain seperti manusia dan World of Warcraft, kekuatan Realm of All Realms telah mencapai tempat yang membuat semua orang takut, terutama leluhur mereka, Fang Junyu, orang pertama raja dan raja. Untungnya, aku berhasil. Xiaoyu diam-diam bersukacita atas percobaan sutra emas. Berita itu disampaikan kepada para dewa, neraka, dan laut dalam. Mereka pasti akan lebih memperhatikan reruntuhan kerajaan dan membentuk koalisi untuk mengepung reruntuhan kerajaan. Prajurit Jinsimu yang besar melihat Xiaoyu berjalan pergi dan segera melambaikan Jinsi Excalibur dengan ganas ke Xiaoyu. Xiaoyu menatap prajurit sutra emas itu diam-diam dan bertanya-tanya apakah jiwa Yu dapat melihat jiwa mereka dan melihat seperti apa kekuatan mereka yang sebenarnya. Ketika dia memutar pergelangan tangannya, dia memeriksanya dengan jiwa Yu. Hasilnya, saya melihat bahwa prajurit sutra emas ini hanya setara dengan jiwa hitam yang lebih rendah dalam keadaan umur panjang. Prajurit kayu sutra emas ini hanya kekuatan terluar dari hampir 300 kayu sutra emas, yang juga merupakan yang terlemah. Akan sedikit merepotkan untuk membunuh mereka satu persatu. Pikiran Xiaoyu berputar pelan, dan jika sehelai daun membuka pedang sutra emas itu untuk angin kencang, dia menghantam tanah dengan retakan besar dan melihat Xiaoyu menghindari perisai kayu besar itu dan menghantamnya ke depan. Berat perisai fisik dan perisai kayu itu bisa berakibat fatal jika mengenainya. Keterampilan bertarung, versi peningkatan dari perisai yang rusak. Dia tidak menggunakan senjata, dia hanya menarik tangannya dan memotongnya dengan tangannya. Mang dingin yang tajam melintas di telapak tangan dan memotong perisai kayu. Kemampuan pertahanan Men yang kuat untuk menghadapi pertahanan perisai ini langsung memotong perisai kayu tetapi gagal menembus perisai itu. Prajurit sutra emas segera memotong dengan pedang. Xiaoyu melayang kembali lalu dia mengeluarkan tinju malapetaka dan dengan cepat meletakkannya di tangannya, siap untuk mengalami sendiri apa karakteristik prajurit sutra emas itu. Prajurit sutra emas menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pedang emas dan perisai kayu dapat dihancurkan dengan membuka dan menutup busur. Xiaoyu kemudian terbang ke atas dan ke bawah dengan kedua tangan untuk menghantamkan Jinsi Excalibur ke perisai kayu. Pertarungan itu hanya berlangsung 1 menit. Wajar saja jika Xiaoyu sengaja tidak menggunakan semua kekuatannya untuk memeriksa berbagai kemampuan para pejuang Jinsimu, agar tidak menunggu yang terkuat di Jinsimu, tetapi biarkan dia melihatnya. Perisai kayu yang padat itu penuh dengan lubang-lubang yang ditinggalkan oleh Xiaoyu. Pedang emas itu juga digenggam oleh Xiaoyu, dan beberapa retakan muncul. Bagaimanapun, itu tidak dibuat oleh pedang sungguhan, tetapi oleh kawat emas yang unik untuk kayu emas. Perisai kayu dapat digunakan sebagai senjata. Jinsi Excalibur sangat tajam, anginnya kencang. Tubuh yang kuat dari tubuh bukanlah jantung tetapi kedua kaki. Xiaoyu terus menyerang dan menggali beberapa karakteristik dan kelemahan. Setelah pukulan balik, Xiaoyu memutuskan bahwa prajurit Jinsimu tidak memiliki rahasia lain, jadi dia tidak lagi memiliki keraguan.
Ketika dia melihat Jinsi Excalibur dipenggal, dia merentangkan tangannya dan menangkapnya. Oh, pedang emas. Xiao Yu bersenandung dingin, biarkan aku melihat seberapa besar toleransi pedang sutra emasmu yang kental. Kekuatan bertarung mengalir keluar seperti air Chao, dan cahaya ungu mekar di Fist of Extinction. Klik, Golden Silk Excalibur hancur di tempat. Alasan mengapa Jinsi Excalibur ini memiliki kekuatan lebih dari cukup tidak cukup untuk dibandingkan dengan Excalibur yang asli. Dalam analisis terakhir, itu adalah ketajaman yang cukup. Namun, Excalibur yang asli memiliki kemampuan untuk melawan terlebih dahulu. Setiap duel senjata ditakdirkan untuk menjadi jiao. Tabrakan tidak dapat dihindari, dan pedang emas ini sangat cepat dalam hal ini. Seorang prajurit sutra emas yang mematahkan pedang sutra emas segera membuat jeritan yang menyakitkan. Inti dari pedang sutra emas adalah bahwa sutra emas yang dibesarkan di tubuh prajurit sutra emas terputus seperti tubuh prajurit sutra emas yang terkoyak parah. Pedang itu langsung pecah menjadi sinar emas yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit lingkaran cahaya emas muncul di garis yang putus dan dengan cepat berkumpul bersama untuk membentuk lingkaran, terkadang persegi panjang, dan terkadang busur. Melihat mata Xiao Yu, pikirannya menjadi cerah dan segera muncul dalam bacaan aslinya tentang catatan roh artefak yang ditinggalkan oleh suku Sensu. Tidak sedikit sebanyak 70 atau 80 buah termasuk jas Sing Sing dan Warcraft Sing Sing hampir punah. Jenis instrumen lainnya langka, bagaimana mungkin ada begitu banyak senjata surgawi? Sesuatu yang istimewa, sumber tulang emas. Xiao Yu melihat pembentukan titik sumber cahaya emas tertentu berseru dan bahkan lupa untuk mengambil kesempatan untuk membunuh prajurit sutra emas. Yang disebut sumber dewa tulang emas adalah roh instrumental Sing kayu khusus. Mengapa disebut tulang emas? Itu untuk menggambarkannya sebagai roh instrumental. Kerangka pedang seperti manusia. Kerangka adalah salah satu mata rantai terpenting dan disebut dewa. Sumbernya adalah untuk menggambarkan bahwa itu adalah organ internal senjata ajaib sebagai organ internal manusia. Dapat dilihat betapa penting dan lebih penting sumber dewa tulang emas. Itu karena memiliki genus ganda emas dan kayu, dan logam adalah gen tambahan khusus. Genus Sing menyatu sehingga sumber dewa tulang emas dapat menyatu dengan senjata jenius Sing apapun untuk mencapai roh instrumen. Jika jumlahnya cukup, Anda dapat mencapai tingkat surgawi. Dalam hal itu, bahkan jika senjata ajaib tingkat kaisar perang biasa memberinya jutaan tahun, mungkin saja untuk mencapai senjata ajaib surgawi karena roh surgawi. Haha, Jinsimu ternyata adalah sumber tulang emas yang diproduksi oleh Jinsimu. Tidak heran emosi prajurit kelas Tongtian di era dunia begitu banyak karena keberadaan Jinsimu. Xiao Yu tertawa gembira. Ada begitu banyak kayu sutra emas. Sumber dewa tulang emas mereka cukup untuk mengembun menjadi 2 atau bahkan 3 atau 4 sumber dewa tulang emas surgawi. Sarung tangannya yang dibungkam dapat meningkatkan kekuatan dan kemudian iblis perang Zhou Zhenwang mematahkan pedang. Bukankah Excalibur jiwa asap, Del, merupakan peluang besar? Tetapi ketika saya senang, saya bahkan lebih khawatir bahwa hati Xiao Yu penuh. Sutra emas dapat menghasilkan sumber dewa tulang emas. Jadi tidak banyak pohon sutra emas di reruntuhan dunia. Ada lebih dari 300 orang yang dapat memproyeksikan. Anda dapat membayangkan betapa mengerikan jumlahnya. Sumber dewa tulang emas yang disediakan pasti sangat menakjubkan. Dengan cara ini, keadaan surga di reruntuhan alam-alam benar-benar tidak tahu berapa banyak yang mereka miliki. Efektivitas tempur yang mengerikan dapat dibayangkan. Tentu saja, ini akan lebih mampu menusuk alam dewa-dewa alam iblis dan laut dalam bersama-sama menyerang kekuatan di reruntuhan alam manusia. Akhir sudah dekat, kata Xiao Yu ringan. Pada saat ini, prajurit Jinsimu dengan gila mengangkat perisai kayu dan menyapu karena rasa sakit yang parah dari Jinsi Excalibur. Perisai kayu setinggi 3 meter dapat dipukul, disapu, dan diserang dengan mudah dan efektif. Xiao Yu tiba-tiba tersenyum dan bergerak maju. Mengandalkan kecepatan, sebelum perisai kayu menyapu, dia mencapai bagian tengah perisai kayu dan prajurit sutra emas. Prajurit sutra emas tidak meninggalkan perlindungan kakinya sejak awal, dan kunci rumput dan pohon adalah batang akar Xiao Yu secara alami memberi perhatian khusus pada kakinya. Oh, tinju ganda Xiao Yu menghantam kaki besar prajurit sutra emas. Di bawah kekuatan yang dahsyat, kedua kaki itu hancur dan berubah menjadi rimpang yang beterbangan. Prajurit sutra emas itu mengeluarkan teriakan gemuruh yang keras.
Tubuh humanoid besar itu dengan cepat berubah menjadi prototipe sutra emas dan kemudian dengan cepat meleleh bersama dengan perisai kayu. Sumber cahaya hijau. Harap kenali sumber cahaya hijau yang memancarkan napas kehidupan yang anti berat. Menghirup napas dapat memberi orang perasaan hidup selama lebih dari 10 tahun. Artinya, kayu sutra emas seperti pohon suci. Sumber kristal muling dapat membuat kecepatan kultivasi meningkat setelah daun kehidupan tumbuh. Raksasa dampak sebelumnya tidak akan lagi menjadi fantasi tetapi fakta. Xiaoyu meraih sumber kristal muling hijau di langit dan terbang turun. Dia memiliki sumber tulang emas di tangannya. Dua misteri yang disediakan oleh Jin Shimu sangat penting bagi mereka yang termasuk dalam genus Xing. Itu hanyalah harta yang diberikan dewa yang dapat mengubah segalanya bagi orang-orang yang termasuk dalam genus Xing. Xiaoyu penuh dengan emosi. Dia melihat ke atas dua cincin ruang pendapatan timur dan barat dan melihat kayu sutra emas yang telah mulai berubah sebagai akibat dari pembunuhan para pejuang kayu sutra emas. Tidak dapat dihindari, ada banyak sumber dewa tulang emas dan sumber kristal roh kayu. Dia memberi isyarat, raung. Xiaoyu juga bertarung tanpa akhir. Ini adalah pertarungan yang kuat dan penuh dengan antisipasi dan kegembiraan. Pedang meteor bulan yang kuat juga secara otomatis terbang keluar dari angkasa. Cincin itu jatuh di tangannya. Awan guntur yang berkibar dan berkibar Tianyi juga membentang sejauh mungkin. Tanah pamungkas Huang Mengmeng juga mengalir di tangannya, menanamkan kekuatan tempur yang hebat ke dalam hujan bulan. Dia ingin membunuh. Melihat ekspresi Xiaoyu tentang pola dewa roh Yuyu, asal mula jiwa Gong Moxuan sekali lagi dengan keras. Bahkan jika saya berpikir untuk mengambil tubuh roh Xiaoyu, saya masih tidak dapat menahan amarah di hati saya. Hal berikutnya adalah hantu reinkarnasi yang disiapkan untuk dewa. Menyerap 18.000 hantu hidup dan mati dapat membuat dewa mengimbangi 60% dari kekuatan serangan musuh. Jin Shimu dapat membentuk pedang dan perisai khusus dengan serangan dan pertahanan dalam 1 tahun lagi. Saya dihancurkan oleh bocah ini. Tunggu sampai level terakhir adalah batu yang tertegun. Saya harap dia tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan, kalau tidak saya akan bertarung untuknya. Untuk menghancurkan koordinat ruang waktu dari kembalinya iblis, dia kehilangan semua hal baik yang dia persiapkan untuk dirinya sendiri. Jika Anda berubah menjadi orang lain, bahkan jiwa bayi sepuncak yang berumur panjang pasti tidak akan berani bertarung dengan 300 prajurit kayu sutra emas. Xiaoyu memiliki kecepatan yang tidak dapat dikejar oleh prajurit kayu sutra emas dengan jumlah yang jelas. Itu harus dikepung. Prajurit kayu itu benar-benar ditarik pergi. Prajurit sutra emas juga memiliki skor tinggi dan rendah. Xiaoyu dibagi menjadi lebih dari 10 bagian sekaligus dengan kecepatan dang. Jadi Xiaoyu terbang naik turun hampir sekali. Ada 2 atau 3 prajurit sutra emas. Tidak ada sutra emas tambahan, para prajurit dapat mengejar dan bergabung dalam pertempuran. Dengan cara ini, bahkan jika kalian terlalu banyak, Xiaoyu tidak valid. Terus bertarung dengan 4 atau 5 prajurit sutra emas Jiao. Xiaoyu juga mengetahui bahwa perawakan mereka yang kuat bersinar lagi dan terbang ke kejauhan. Pada saat ini, salah satu prajurit Jin Shimu terkuat menunjukkan kecepatan yang lebih cepat daripada prajurit Jin Shimu lainnya, dan segera bergegas maju, meninggalkan prajurit Jin Shimu berikut di belakang sejauh lebih dari 10 meter dan mengejar Xiaoyu sepanjang jalan. Singkirkan prajurit sutra emas lainnya setidaknya 100 meter. Xiaoyu, yang bergegas maju, tiba-tiba berbalik dan mengambil pedang bulan, dan kemudian dengan ganas memotong serangan pisau manusia. Raung, cahaya keemasan di tubuh prajurit sutra emas itu luar biasa. Perisai kayu besar dikirim ke depan untuk menahannya. Prajurit kayu sutra emas ini adalah yang terkuat dan hanya satu dari 300 prajurit kayu sutra emas. Kekuatan jiwa bayi seputih puncak termasuk dalam kelas Mu Shifeng Zuo Tian Van Kleitech. Sebelumnya Xiaoyu dan Mu Shifeng Jiao tidak memiliki keunggulan 2 kali. Kali ini, kultivasinya telah mencapai tahap atas dari alam umur panjang. Perlu untuk melihat apakah masih ada celah. Klik, boom, perisai kayu besar di bawah pedang suci bulan dipotong menjadi 2 bagian. Cahaya tajam dari pedang itu juga diikuti oleh prajurit kawat emas yang memegang perisai kayu dengan lengan kirinya dan memotong dengan lengan kirinya. Prajurit sutra emas menjerit dan terbang mundur, terluka parah. Raungan, satu pukulan dan prajurit sutra emas terkena pukulan keras. Bahkan jika prajurit sutra emas ini lebih lemah dari Klayade milik Mu Shifeng,
tetapi tidak terlalu buruk. Ini menunjukkan bahwa Xiao Yu memiliki cukup modal dan generasi Musifeng. Jika tangan itu mampu mencapai alam atas dari alam umur panjang, jiwa bahkan dapat membunuhnya. Xiao Yu sangat bersemangat. Prajurit sutra emas itu menggeram dengan liar. Lengan kiri yang patah dengan cepat tumbuh keluar. Ini juga salah satu kemampuan prajurit sutra emas yang paling mengerikan. Selama dia tidak mati, dia bisa tumbuh kembali. Bahkan tengkorak itu menari-nari seperti orang gila. Pedang ganas itu datang, berkibar-kibar. Awan petir bersayap dengan ganas. Guntur yang mengamuk dan angin yang mengamuk berkumpul bersama untuk membentuk pedang guntur yang terbang seperti petir. Boom! Kekuatan pedang angin dan guntur juga sangat ditingkatkan dengan peningkatan kekuatan Xiao Yu. Kemudian pedang sutra emas dari prajurit sutra emas itu hancur. Ini adalah kelemahan fatal dari Golden Silk Excalibur. Xiao Yu juga mengambil kesempatan untuk bergegas maju ke pedang meteor bulan, dan memotongnya ke kaki prajurit Jin Shimu. Prajurit sutra emas yang perkasa itu jatuh di tempat dan meninggalkan sumber besar kristal muling dan sumber tulang emas yang 3 atau 4 kali lebih besar dari yang sebelumnya. Dia meraihnya. Kekuatan serangan yang kuat dari prajurit Jin Shimu ini sangat buruk, dan baru saja mencapai keadaan seperti sekarang, tetapi tidak akan membiarkan orang membunuh 2 atau 3 kali. Wajah sumber jiwa garis depan Gong Moxuan menjadi serius sebelumnya. Dia masih percaya diri dan dapat dengan mudah mengambil tubuh Rou Xiao Yu. Bagaimanapun, menurut pendapatnya, alam Xiao Yu tidak mengancamnya karena kekuatan sejati dari asas spiritualnya, tetapi ketinggian tertinggi dari alam umur panjang sudah dapat memengaruhi alam bawah Tongtian. Dengan dewa ini, itu bahkan lebih mengerikan, tetapi sekarang kekuatan tempur Xiao Yu begitu kuat sehingga untuk pertama kalinya dia memiliki sedikit rasa takut. Haruskah kamu menembak? Gong Moxuan tenggelam dalam pikirannya. Di bawah pengawasannya, Xiao Yu, seperti memotong melon dan memotong sayuran, mengandalkan kecepatannya untuk memotong kaki sekelompok prajurit sutra emas sebelum yang lain menyerangnya. Keuntungan terbesarnya adalah kecepatan. Aku tidak perlu khawatir kehilangan tubuhnya. Yang benar-benar dapat membawa ancaman adalah kekuatan pamungkas dan kekuatan ilahi Jing. Meskipun ada 10 api warna-warni di dalamnya, 10 api warna-warni itu jelas tidak lengkap. Mereka hanya memiliki 10 api warna-warni. Beberapa hal khusus juga dapat ditangani dan aku telah berada di sini begitu lama. Dengan pemahamanku tentang misteri spasial, itu dapat sepenuhnya menghilangkan misteri spasial, dan jika dia mati, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan koordinat ruang waktu. Gong Moxuan berkata pada dirinya sendiri. Ruang interior, keunggulan kecepatan mengerahkan kekuatan penuh angin dan guntur, dan itu sepenuhnya ditampilkan. Dia hanya memiliki satu tindakan, yaitu terus memotong dan memotong sepasang kaki besar sambil memegang bulan. Secara total, 300 prajurit sutra emas tidak mencapai 7 prajurit kayu sutra emas pada saat yang sama, dan mereka menembak Xiao Yu pada saat yang sama. Dia terbunuh dan terbunuh oleh lebih dari 209 kayu sutra emas. Para prajurit juga merupakan tingkat kekuatan terendah, tetapi mereka baru saja memasuki alam umur panjang, dan akhir dari pertarungan belum datang dari kejauhan. Kecepatannya terlalu lambat. Xiao Yu mengumpulkan sumber dewa tulang emas dan sumber kristal muling. Seorang prajurit sutra emas masing-masing memberikan satu pilihan kepada Xiao Yu, yang sangat senang menyenandungkan kunci minor. Setelah mengambil semuanya, 12 prajurit sutra emas yang tersisa datang. Xiao Yu hanya mengangkat tangan kirinya dan langsung melakukan teknik reinkarnasi. Munculnya pusaran besar menyelimuti 12 prajurit sutra emas, menghancurkan perisai kayu Excalibur sutra emas dengan prajurit sutra emas itu sendiri. Sisanya adalah 12 sumber dewa tulang emas dan 12 sumber kristal roh kayu. Xiao Yu telah mengumpulkan total 306 Golden Bone God Sources, 306 Muling Crystal Sources. Dilihat dari pemahaman Xiao Yu tentang roh instrumental, 306 Golden Bone God Sources dapat dilebur menjadi 3 hingga 4. Tentu saja, kekuatan peleburannya kecil. Jika dilebur menjadi kekuatan, itu mungkin lebih lemah dan tidak jauh lebih lemah daripada roh artefak suci sekop artefak bulan. Sarung tangan kepunahan Xiao Yu memiliki fusi instrumental dalam dirinya sendiri. Tidak terlalu sulit untuk mencapai kekuatan Golden Bone God Power dengan kekuatan tertentu, dan para master yang dihadapinya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Peran utama sarung tangan adalah efek berkah. Tidak masalah jika Moon Meteor Skite akan menjadi arus utama.
Seberapa kuat itu? Adapun pedang pemecah perang dan pedang roh tulang, mereka dapat kembali ke atas. Adapun 306 muling Crystal Sources, itu dapat memberi Ming Ye dukungan terbesar. Dengan cara ini, Ye Ming memberi Xiao Yu kecepatan dalam kultivasi. Kekuatannya akan menjadi bantuan terbesar. Kecepatan kultivasinya sendiri sangat cepat. Itu harus dapat meningkatkan kecepatan kultivasi hingga puluhan kali lipat dibandingkan dengan orang lain. Biasanya seorang jenius dapat mencapai level Tongtian selama ribuan tahun dan para raksasa itu adalah para jenius. Kebanyakan dari mereka adalah Xiao Yu yang merupakan raksasa pencapaian 1000 tahun. Memperpendek kecepatan hingga 30 kali lipat berarti pencapaian 30 tahun raksasa itu sekarang dan dia telah mencapai posisi umur panjang. Pada saat ini, saya khawatir itu dapat mencapai keadaan raksasa dalam beberapa tahun. Xiao Yu tidak segera memberitahu Gong Moxuan bahwa dia mulai bergerak di ruang ini untuk mencari tahu apakah ada hantu serupa dari kelahiran dan kematian besar yang tersembunyi di tempat lain. Jika demikian, diperkirakan sumber tulang emas dan roh kayu dapat disediakan. Sumbernya beberapa kali lebih besar daripada yang dia dapatkan perangkat, tidak ada iklan, teks lengkap, pencarian lebih lanjut untuk seluruh ruang interior. Xiao Yu tidak pernah menemukan pohon sutra emas melalui matanya, dia tidak dapat melihatnya, dan bahkan menduga bahwa jika ada, itu mungkin disembunyikan oleh Gong Moxuan. Tidak dapat menemukan Anda hanya dapat menghubungi Gong Moxuan. Pemahaman Xiao Yu tentang kelurusan spasial lebih baik daripada Gong Moxuan, tetapi pemahamannya tentang dunia kecil ruang jauh dari akrab dengan Gong Moxuan. Selain itu, saya tidak tahu berapa tahun Gong Moxuan telah memiliki beberapa cara sendiri. Sangat mungkin bahwa kemampuan ini, dengan pemahaman pergolakan spasial, dia dapat menyimpulkan bahwa ada lapisan dunia kecil ruang lain di dunia kecil ruang kedua ini, yaitu, ini adalah 3 dunia kecil ruang yang ditumpangkan. Tingkat penguasaan telah mencapai tingkat yang tidak dapat dikejar oleh Xiao Yu. Sejauh ini dia mampu mengembun menjadi ruang pertempuran khusus dan tidak dapat membuka ruang kecil lain di dalamnya. Tetapi misteri ruang pertempuran sama sekali berbeda dari dunia ruang kecil. Itu berada di jalur misteri spasial unik milik Xiao Yu sendiri. Aku benar-benar meremehkan kemampuanmu. Sosok Gong Moxuan muncul di udara. Dia kembali, tenang dan tidak bisa mendengar kemarahan apapun. Xiao Yu mengangkat bahu dan membawa cara yang anggun dari belati pisau bulan, jika semua cara tidak tersedia, aku tidak perlu disebut tiran pisau. Semua cara, Gong Moxuan tidak dapat mempercayainya ketika dia mendengar sebuah gerakan, tetapi senjata tempur Xiao Yu, kekuatan pamungkas Lei Yuntianyi, kekuatan ilahi Jing mencair dan melekat pada 10 api berwarna-warni, Del. Sudah banyak orang yang tidak bisa mendapatkannya dalam hidupnya. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah kapasitas penuh Xiao Yu. Jika ada kemampuan lain, Gong Moxuan sangat meragukan bahwa dia dapat menanggungnya. Tiran pedang, nama yang sangat bagus. Sepertinya kamu tidak terkenal di luar dunia. Gong Moxuan berkata dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Ketenaran apa yang bisa kumiliki? Aku masih di alam umur panjang. Siapa yang peduli padaku? Xiao Yu bergumam bahwa dia hampir membunuh seorang raksasa dan kehilangan 1/10 jiwa dari masing-masing 7 raksasa. Keduanya memiliki ide sendiri di antara kata-kata. Xiao Yu secara alami menyembunyikan kemampuannya sebanyak mungkin agar tidak sepenuhnya mengekspos dirinya untuk menghindari menempatkan dirinya dalam situasi yang tidak menguntungkan ketika berkonflik dengan Gong Moxuan. Baiklah, sekarang aku akan membuka ruang ketiga untuk Mumen. Itu adalah inti dari monumen batu utama. Itu juga merupakan koordinat ruang waktu yang ditinggalkan oleh iblis. Ada janggutku untuk menekan koordinat ruang waktu. Ide yang ditinggalkan oleh iblis yang diblokir oleh kekuatan ada di koordinat ruang waktu. Selain itu, ada beberapa SIM di dalamnya. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak dapat bertentangan dengan mereka. Jika tidak, kekuatan SIM dapat menyebabkan perubahan pada koordinat ruang waktu yang menyebabkan kita berimajinasi. Ubah, kata Gong Moxuan. Apa itu di Shishi? Itu dari reruntuhan Wanji, kata Xiao Yu. Gong Moxuan menulis sedikit untuk Shen Yin dan berkata, batu suci itu memang dari reruntuhan Manji. Itu harus menjadi kekuatan pelindung yang hidup berdampingan dengan para pejuang Jin Shimu di reruntuhan Manji. Ming Xiyu mewarisi kekuatan kematian. Aku tidak tahu apa itu. Xiao Yu menempelkan mulutnya di bibirnya, dia tidak percaya bahwa Gong Moxuan tidak akan tahu. Dari serangkaian pertunjukan,
diragukan bahwa identitas Gong Moxuan adalah asal mula jiwa garis depan dari raksasa mengerikan yang disegel Kaisar Suci kuno ke dalam Dewa Roh Yupei, yang membutuhkan tanda tanya besar. Kalau begitu, tolong buka manusia luar angkasa itu, kata Xiaoyu. Apakah kamu pernah merasakan bahwa ruang batin ini sedikit berubah sejak kamu membunuh jinsimu? Gong Moxuan berkata, perubahan itu secara alami tidak ada artinya ketika ada kayu emas, dan ada ruang ketiga. Xiaoyu berkata, aku tidak tahu banyak tentang misteri ruang angkasa dan bagaimana merasakannya. Gong Moxuan tidak berkata apa-apa lagi. Dia sekali lagi menggunakan caranya untuk membuat manusia luar angkasa muncul di kehampaan. Sebelum memasuki manusia luar angkasa itu, rasa penindasan yang kuat membuat Xiaoyu menjadi berhati-hati, dan ada napas kematian yang keluar darinya, seolah-olah itu adalah neraka Jiuyu. Xiaoyu melangkah dengan kuat ke dalam. Ruang ketiga kecil ini, dunia ini bukanlah sebuah meng-meng abu-abu yang besar. Tidak jauh dari pintu masuk, ada sederet burung murai batu yang terbang di udara. Tampaknya ada seekor burung murai batu yang berpatroli maju mundur di belakang patroli tersebut. Ada sebuah reruntuhan di ujungnya. Wajah jenazah tersebut masih utuh. Kelihatannya seperti Gong Moxuan, tetapi lengan kirinya telah patah. Dua tui berada di bawah lututnya. Tidak ada luka besar di jantungnya. Tidak ada darah yang mengalir keluar. Meski begitu, masih ada kekuatan yang sangat kuat di dalam jenazah ini. Di bawahnya ada sebuah koordinat silang. Koordinat silang tersebut ditetapkan oleh iblis untuk menemukan koordinat di sini dari ketiadaan. Semua kekuatan gaya tersebut adalah koordinat silang yang ditransmisikan dari sana berkedip tidak teratur dan panjangnya mencapai 10 meter dan menyusut hanya sekitar 1 meter. Tekanannya juga berbeda. Bagaimana para senior menghancurkan koordinat ruang waktu? Xiaoyu bertanya. Gong Moxuan berkata, jangan sentuh Hades, dengan kecepatanmu, kau bisa melewati sebelum serangan Hades, lalu meledakkan semua kekuatan ke janggutku. Meledak ke dalam tubuh. Xiaoyu sedikit bingung. Ada formasi mantra yang ditetapkan dalam residu itu. Kekuatan residu ditambah kekuatan dari para leluhur alam dunia dapat diseimbangkan dengan ide yang ditinggalkan oleh iblis. Begitu kekuatanmu mengenai, itu akan miring secara alami. Akan menghancurkan koordinat ruang waktu, kata Gong Moxuan. Xiaoyu berkata, mengapa para pendahulu tidak melakukan ini? Gong Moxuan berkata, kekuatan jiwa tidak dapat memengaruhi ide yang ditinggalkan oleh iblis. Asal-usul jiwaku, yang ditinggalkan oleh dewa, awalnya setara dengan tingkat atas Tongtian. Sekarang hanya ada kekuatan ini. Tahukah kamu mengapa? Pada awalnya, aku hampir musnah oleh pikiran iblis, dan sisa-sisa yang tersisa bersatu kembali setelah hampir 1 juta tahun yang lalu, dan butuh waktu bertahun-tahun untuk membangunnya kembali sejauh ini. Ternyata seperti itu, artinya, sumber jiwa senior mungkin bukan raksasa tetapi juga setengah raksasa. Xiaoyu berkata, aku tidak tahu situasi saat ini. Gong Moxuan menjawab dengan sangat cerdik tanpa menghancurkan kekuatan dewa yang sebenarnya. Buka matamu untuk melihat kondisi Xiaoyu. Benar saja, aku menemukan bahwa ada kekuatan mantra Bo di sisa-sisa itu dan itu terhubung dengan koordinat ruang waktu. Terlepas dari masalahnya, dia percaya bahwa itu tidak akan berdampak banyak padanya. Bagaimanapun, sumber jiwa lini pertama Gong Moxuan kemungkinan besar akan kehilangan tubuhnya dan bagaimana cara merusaknya. Xiaoyu melangkah maju untuk bersiap melemparkan kecepatan melalui dunia bawah. Terlepas dari bagaimana Hadesite menghancurkan koordinat ruang waktu terlebih dahulu, itu adalah yang paling penting. Dia dan belatung batu semakin dekat. Yang disebut belatung batu sedikit mirip dengan raksasa batu. Mereka dapat terbang di udara seperti megalit. Mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, tetapi mereka tidak memiliki jiwa. Kekuatan spesifiknya tidak dapat dilihat. Saat dia mendekat, Xiaoyu memperhatikan bahwa ada sesuatu yang bergetar di cincin luar angkasa. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu dari rambutnya. Benda itu adalah batu yu berbentuk hati. Batu yu ini secara tidak sengaja diperoleh oleh Xiaoyu dari cincin luar angkasa asli yang ditinggalkan oleh iblis es kepada Pangeran Es. Konten dalam cincin luar angkasa diperoleh dari reruntuhan alam oleh iblis es dan pedang portabel Fang Junyu. Batu yu berbentuk hati ini seharusnya juga menjadi milik Fang Junyu. Sejak aku mendapatkan Xiaoyu, aku juga telah meneliti berkali-kali tetapi belum menemukan rahasia apapun. Batu asal bumi.
Seru Gong Moxuan ketika dia melihat sesuatu di tangan Xiaoyu, dia hanya ingin menenangkan dirinya. Xiaoyu mendengar bahwa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dan dia tidak bisa tenang. Senior tahu, Xiaoyu menatap sosok Gong Moxuan dengan mata menyipit. Tahu, Gong Moxuan tidak mau mengakuinya, tetapi dia berkata bahwa dia ingin menyembunyikannya. Itu tidak membantu. Selain itu, koordinat waktu dan ruang sudah dekat. Dia tidak ingin kehilangan pijakan. Asal-usul jiwa dari garis koordinat waktu dan ruangnya masih tidak dapat menangkap tubuh Rou Xiaoyu. Ini adalah harta paling berharga yang harus dikenali di era semua kerajaan, batu sumber bumi. Jantung Xiaoyu berdebar kencang. Dia juga sangat kuat dan penuh suasana hati, yang membuatnya tidak dapat segera stabil. Apa batu asal bumi? Itu adalah batu yang terbentuk dari agregasi kekuatan Sing Bumi, Jinghua. Bagi manusia atau Warcraft, selama itu adalah Sing Bumi, manfaat terbesarnya adalah ia terintegrasi ke dalam tubuh ketika mengandung Sing lainnya. Vitalitas, neraka, roh magis, dan roh-roh yang dibutuhkan untuk budidaya tanah murni Sing dan surga dan bumi harus mendekati 100 kali. Ini secara alami meningkatkan kecepatan kultivasi 1 hingga 20 kali. Dengan sendirinya, Xiaoyu menerima daun kehidupan lebih cepat daripada istana kristal spiritual untuk memberikan kecepatan pelatihan. Ada 306 sumber kristal roh kayu. Sekarang menambahkan batu asli bumi, kecepatan kultivasi akan mencapai apa yang disebut tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya baginya. Dampak awal pada alam raksasa akan memiliki peran penting. Ternyata Xiaoyu memiliki kepastian tertentu bahwa itu hanya akan mengenai alam raksasa dalam waktu 10 tahun dan hanya ada peluang tertentu. Sekarang dia berpikir tentang apakah akan menjadi raksasa dalam 2 atau 3 tahun atau bahkan waktu yang lebih singkat. Batu asli Lingdiankan telah menyebabkan perampokan di zaman alam dan menyebabkan semua raksasa mendengar angin. Bahkan jika mereka bukan penduduk asli, jika mereka mendapatkannya, mereka dapat memiliki bantuan besar dalam kultivasi ketika mereka mendapatkan kecepatan promosi. Jika bukan penduduk asli, itu 10 kali dan 10 kali lebih cepat. Dan di era Manji, hanya ada ibu kota di Yuan-Yuan asli yang memiliki batu asal bumi. Itu adalah dunia Sing Bumi murni, jadi asal bumi sangat melimpah. Kemudian, karena terlalu banyak raksasa yang memperebutkan batu asli bumi, kerajaan dasar bumi hancur. Sejak itu, tidak ada batu asli bumi yang muncul. Batu asli bumi tampaknya memiliki beberapa efek tata bahasa pada diare, kata Xiaoyu. Gong Moxuan berkata, saya tidak tahu, saya baru saja mendengar tentang batu sumber bumi. Ada ketidakberdayaan di matanya, saya tidak pernah membayangkan bahwa Meng Xizang benar-benar menemukan batu sumber bumi. Jika tidak, bahkan kekuatan Xiaoyu tidak cukup untuk bisa menjadi lawan Meng Xizang. Anda harus tahu bahwa masing-masing Xizong tambang memiliki kekuatan tingkat tinggi untuk bergabung bahkan jika tingkat yang lebih rendah dari level Tongtian dapat bertarung. Sejauh yang saya tahu, batu sumber bumi dapat digabungkan dengan orang-orang Sing asli selama sumber aslinya mencukupi. Saya milik orang Sing asli, tetapi belum digabungkan, yang jelas kehilangan sebagian dari aslinya. Beberapa legenda batu asal bumi, guci batu suci diubah oleh kekuatan tanah murni. Mereka harus memiliki kekuatan asal bumi dibandingkan dengan hilangnya batu asal bumi. Dia tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia memperhatikan perubahan dewa di Gong Moxuan. Gong Moxuan bersembunyi dengan baik tanpa perubahan ekspresi, tetapi dia tidak tahu bahwa ada perubahan emosi jauh di dalam hatinya yang ditangkap oleh Xiaoyu. Agaknya, simok ini juga berpengaruh pada Gong Moxuan. Xiaoyu yang menggenggam batu asli bumi tiba-tiba berakselerasi. Jika anak panah dari tali melesat seperti kilat, kecepatannya akan sepenuhnya dikeluarkan, dan dia tidak memberi kesempatan untuk menghindar sedikitpun. Batu hantu, jika dia melakukan ini, dia akan mencegah batu asli bumi menjadi tidak berguna bagi batu kerikil. Setidaknya dia akan melindungi batu asli bumi dari kerusakan. Wow, batu sumber bumi bertemu dengan batu-batu, yang dikatakan kuat dan dapat menahan serangan pedang kaisar perang. Biasa. Tubuh batu-batu segera ditekan oleh batu-batu bumi, dan Jinghua bagian dalam diserap oleh batu-batu segera berubah menjadi tumpukan batu. Terlahir untuk membunuh. Batu asli bumi berbentuk hati itu juga sedikit bersinar. Xiaoyu mengambilnya sebentar dan mendatangi belatung lain lagi. Menurut metode yang sama, belatung itu menjadi tumpukan batu.
Belatung ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sama seperti ini, Xiao Yu melesat maju mundur dengan kecepatan. Burung hantu batu murai telah berubah menjadi tumpukan batu. Mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak muncul? Dia sudah mulai mencari cara untuk menjamin 100% tubuh Xiao Yu. Secara relatif, selama dia mengambil tubuh Xiao Yu, dia akan melakukan hal yang sama. Bagaimanapun, batu sumber bumi memenuhi persyaratan untuk diintegrasikan ke dalam tubuh untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Ada berbagai krisis dalam pikiranku. Sumber jiwa lini pertama Gong Moxuan sudah siap. Sudut mulutnya juga membangkitkan senyum. Selama koordinat ruang waktu terhapus, dia akan segera mengambil gambar. Papa, suara renyah itu tak ada habisnya. Xiao Yu seperti hantu. Itu ada di sana-sini dari waktu ke waktu untuk menggunakan batu asli bumi. Bahkan tidak perlu menyerang. Itu dapat dilakukan berdasarkan kecepatan dan tekanan keras kepala dari batu asli bumi. Dia terus menembak. Batu asli bumi yang tampak seperti Yu yang cantik akhirnya berubah. Sebuah pusat sinar cahaya redup muncul di permukaan. Ada pola kuning kekuningan yang aneh di tengahnya. Tidak jelas, Xiao Yu masih bisa merasakan cahaya bumi asli di tangannya. Terus-menerus menyusup ke tubuhnya membuatnya lebih dekat dengan roh jahat dari genus Sing dan Raka, dan kemudian tanah pamungkas tampaknya memiliki jiksing tertentu. Jiksing ini tidak meningkatkan kekuatan lanjutannya. Ini seperti mengubah potensi. Bergerak, hanya beberapa menit sebelum dan sesudah, total 60 belatung berubah menjadi tumpukan batu. Asal-usul tanah di tubuh mereka juga diserap oleh batu asal tanah. Setelah memperoleh sumber peta tertentu, sumber bumi juga harus memenuhi persyaratan. Lagi pula, jika kehilangan terlalu banyak, ia akan benar-benar kehilangan efektivitasnya. Xiao Yu memaksa sejumput lapisan batu yang menutupi permukaan batu asli bumi, dan batu itu menembusnya. Bagian dalam bumi dengan cepat menghilang. Tubuh Xiao Yu mengubah sistemnya. Tiba-tiba Xiao Yu merasa seperti dibaptis oleh mata air. Yang dulunya adalah dirinya adalah seorang pria yang penuh dengan kotoran. Sekarang ia tampaknya dapat melakukan segalanya dengan satu tangan tanpa penyerapan yang disengaja. Ada bumi dan neraka yang tak terbatas jumlahnya. Roh magis secara aktif mendekatinya dan murni serta bebas dari kotoran. Setelah semua Jinghua Wei, batu sumber gambar, diserap Xiao Yu segera merasakan darah seluruh tubuhnya. Tetapi di mana ada tentakel yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tempat dia lewat, dia ingin memblokir darahnya dan tampaknya menjeratnya sepenuhnya. Ketidaknyamanan yang tak terkatakan, perubahan ini membuat Xiao Yu lengah. Apakah ada masalah dengan batu sumber? Ide ini terlintas dan Xiao Yu segera mengetahui bahwa alasan tentakel pembuluh darah aneh muncul adalah bahwa batu sumber bumi Jinghua bergabung dengan kekuatan jahat yang mengintai dalam darah Xiao Yu dan mengusirnya. Ini adalah perlawanan. 3 kekuatan sihir se. Xiao Yu melihat tentakel berdarah dan menemukan misteri kekuatan. Itu benar-benar kekuatan khusus dari 3 dewa. Ketiga dewa ini dapat dikatakan mengubah kehidupan Xiao Yu, tetapi itu juga sesuatu yang Maria memiliki tujuan misterius. Mengikuti Xiao Yu selama 10 tahun, dia secara alami sangat akrab dengan kekuatan 3 dewa. Pada saat itu, dia sementara bekerja sama dengan Maria di dunia manusia. Maria tidak ragu untuk setuju mengeluarkan 3 dewa dan menyerahkannya kepada Xiao Yu. Saat itu, dia ragu bagaimana mungkin Maria membuangnya tanpa hasil selama bertahun-tahun, tetapi saya masih tidak dapat menemukan apa lagi yang ada di sana. Sekarang saya melihat bahwa Maria meninggalkan trik yang mengerikan dan trik ini ternyata ada di dalam darah. Berpikir bahwa Yao Xiao Yu menunjukkan bahwa kutukan pada garis keturunan saja tidak berlaku. Dia tahu bahwa Maria pasti telah membayangkan ini sebelum dia memulai. Triknya benar-benar cukup dalam sehingga dia tidak menemukannya. Infiltrasi batu Jinghua asli bumi sebelum keluar. Sudah waktunya untuk menghapus sepenuhnya kerusakan yang ditinggalkan oleh Maria. Xiao Yu mendengus secara ekstrim. Bumi segera bertindak dan bergabung dengan asal-usul bumi. Jinghua membuat Jinghua asal bumi meledak menjadi kekuatan. Hal-hal yang seperti tentakel darah semuanya hancur berantakan dari darah dan bocor dari permukaan tubuh Xiao Yu. Bumi pamungkas dipisahkan dari batu asli bumi, Jinghua, dan kemudian batu asli bumi, Jinghua, benar-benar menembus ke seluruh tubuh Xiao Yu dan sepenuhnya menyublim di berbagai tempat. Puff! Di suatu tempat pembunuhan kuno, Maria,
yang sedang berbicara dengan iblis besar Jiao, tiba-tiba merasakan angina yang menusuk tak terkatakan. Wajah yang menyakitkan dan cantik yang menutupi mulut Xiong terdistorsi. Dia merosot dan bahkan menyemprotkan 3 darah. Maria, iblis itu tertegun sejenak, lalu maju dan bergegas maju. Tubuh Maria tersedak keras dan berkata, "Aku baik-baik saja karena Xiao Yu menghilangkan kekuatan yang kutinggalkan padanya dan dia benar-benar bebas." Wajah iblis menjadi malu. Tidak ada yang lebih tahu dari mereka berdua tentang apa arti dari 3 sisa-sisa Maria yang tinggal di Xiao Yu. Apa yang akan menjadi kartu truf terakhir mereka? Tanpa diduga, itu retak atau retak seperti itu. Bagaimana dia bisa memecahkannya? Iblis menamparkan meja dengan tamparan kemarahan dan menghancurkan wajahnya. Maria menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan sembuh dengan cepat, jadi dia memulihkan beberapa se. Kemudian dia berdiri dan berkata, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, 3 Jinghua terakhir dari Sendan, telah hancur total, dan aku tidak memiliki kesempatan untuk melewatinya di masa depan. Kontrol ini dia jadikan budak kita. Sekarang dia benar-benar bebas. Kecepatan asli kultivasinya, meskipun mengerikan, tetapi pada akhirnya terikat oleh 3 dewa, Jinghua tidak pernah mencapai ketinggian yang sebenarnya. Sekarang angkat ranah Xiao Yu ini untuk meningkatkan kecepatan. Itu akan menunjukkan kengerian yang nyata. Jika dia menjadi raksasa tahun depan, aku tidak akan begitu terkejut. Jika dia membutuhkan waktu 3 atau bahkan 4 tahun untuk menjadi raksasa, aku akan terkejut. Petik 2. Otot-otot di wajah iblis itu dengan ganas menebas 2 kali. Jawaban ini terlalu gila. Bahkan jika Xiao Yu menjadi raksasa setelah 4 atau 5 tahun, hanya butuh 15 atau 6 tahun untuk menjadi raksasa dari nol. Itu 2 kali lebih cepat dari Tianmo. Apakah kamu masih tahu sesuatu? Ya, kata Maria getir. Meskipun Xuan Aoyu lahir, di bawah tanah kota Langya ada beberapa kerangka raksasa dari zaman kuno yang membantunya dari rahim ibunya. Namun, kunci kedua adalah ada Dewi Surga yang dimakamkan di sana. Ada binatang guntur dari suku surgawi dan raksasa dari sing terestrial milik suku Keltik. Kedua mata iblis besar itu mengeluarkan hawa dingin. Aku tahu tidak heran orang tua Xiao Yu, Xie Qian dan Yu Xin termasuk dalam Sing. Bahkan jika mereka dapat memiliki guntur, kayu, dan tanah, mereka seharusnya memiliki 3 jenis Sing. Yang paling cocok untuk Xie Aoyu mungkin hanya 1 genus, tetapi Xiao Yu seimbang dengan ketiga genre tersebut. Maria berkata, apa yang ditinggalkan klan hari itu hanya dapat dianggap sebagai kebetulan. Keberuntungan Xiao Yu, tetapi sekarang dia telah mengangkat pengekangan terakhirku padanya. Prestasi apapun mungkin baginya. Berbicara di sini di wajahnya kilatan niat membunuh. Akan lebih baik mengirim seseorang untuk membunuhnya sekarang. Menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Orang ini yang tidak ingin membunuhnya lebih dari kita. Selain itu, pedang meteor bulan sudah cukup untuk menarik semua orang untuk melawannya. Kita tidak perlu mengeluarkan perintah perburuan lagi. Petik 2. Tapi Xiao Yu kemungkinan besar akan menjadi raksasa dan akan segera menjadi yang paling mengerikan begitu dia menjadi raksasa menurut kekuatan bertarungnya, Maria. Sang iblis tertawa, sudah waktunya untuk memberitahumu. Maria bertanya, apa yang kau katakan padaku? Rahasia sebenarnya dari Istana Iblis. Buku Misteri Istana Kekaisaran yang sebenarnya. Mengenai hal ini, Maria memiliki beberapa penjelasan dari mulut Raja Iblis, tetapi itu tidak lengkap. Dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, dia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya Raja Iblis yang bisa tahu dalam darah iblis. Tuan, apakah Anda akan memberitahu saya? Maria tampak sedikit gugup dan sedikit gugup. Iblis besar itu mengangguk dan berkata, iblis itu tak terkalahkan. Ini adalah masalah yang diketahui oleh ketiga alam. Tetapi siapa yang tahu bahwa iblis telah mencapai jarak itu dan alam raksasa itu hanya garis yang jauh. Kemudian saya merasa ada pisau guillotine yang dapat dipotong kapan saja. Di atasnya, inilah hal yang dengan panik ditantangnya untuk berjalan di sekitar reruntuhan semua alam. Karena dia mencari cara untuk memecahkannya, dia akhirnya memecahkan rahasianya, yaitu kehampaan. Kehampaan, Maria berkata tiba-tiba, kekosongan dunia adalah pemisahan antara kebaikan dan kejahatan yang dirancang oleh klan surgawi. Tanah surgawi imajiner awalnya mengatakan bahwa iblis tidak boleh menginjakkan kaki di sana, tetapi klan surgawi dihancurkan oleh manusia dan Warcraft, jadi mereka benci untuk meletakkannya sebelum kematian.
Kutukan apapun yang menyerang wilayah iblis akan ditarik ke dalam kekosongan, yang tidak dapat ditolak oleh siapapun, bahkan jika iblis tidak dapat menolaknya, ia menetapkan cara untuk kembali, dan meninggalkan koordinat ruang waktu yang awalnya sesuai dengan pesan iblis. Bahkan jika ia memasuki dunia yang sia-sia, menurut kemampuannya, ia dapat kembali ke dunia selama lebih dari 1 juta tahun, setidaknya 500.000 tahun. Sejak saat itu, ia tidak akan terpengaruh oleh dunia yang sia-sia, tetapi iblis telah meninggalkan rencana terburuk. Wushu berkata, sebagai hasilnya, ia benar-benar perlu menghadapi masalah yang paling merepotkan. Dia harus bisa berjalan kembali dari ketiadaan melalui trik terakhir yang tersisa. Golem akan kembali, Maria berkata dengan heran. Dia sudah lama ragu tetapi takut untuk menyimpulkan. Iblis mengangguk dan berkata, kembalinya iblis adalah periode ketika dunia iblis sialanku muncul kembali. Ini bukan kembalinya iblis. Siapapun yang memiliki darah iblis, seperti aku, kamu, dan Howard, akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Apa gunanya? Maria berharap. Berdiri untuk kehormatan raksasa, kata iblis perlahan. Mata Maria membelalak dan berkata dengan tidak percaya, apa? Berdiri di atas rasa hormat raksasa. Bagaimana ini bisa mustahil bahkan jika iblis melintasi wilayah raksasa dan mencapai di atas raksasa? Iblis dengan bangga berkata, kamu terlalu meremehkan leluhur kita. Pasti banyak yang harus kita persiapkan, tanya Maria. Semuanya sudah siap untukku. Sekarang kita hanya perlu mencapai tingkat bawah. Tingkat surgawi ketika iblis kembali, kata iblis. Mendapatkan rasa hormat dari raksasa secara langsung di alam bawah tingkat Tongtian. Maria mendengarkan sesuatu yang luar biasa. Kalian tahu bahwa mereka berdua, dan Howard, karena darah iblis, telah mengumpulkan hampir semua hal baik yang ditinggalkan oleh urat nadi Kaisar Iblis untuk dibudidayakan sekarang ke alam umur panjang. Tampaknya bukan tidak mungkin untuk menjadi alam surga setelah tahun ini. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Ya, kata Maria. Iblis berkata dengan samar, kembalinya iblis akan membuatmu merasakan bahwa sesuatu yang lebih dari 100 kali lebih luar biasa dari ini akan terjadi. Maka kamu akan tahu betapa mengerikannya iblis itu. Luar biasa, 100 kali lebih dari ini. Maria tidak dapat membayangkan seperti apa rasanya mengetahui bahwa sudah luar biasa bahwa Tongtian dapat secara langsung mencapai status raksasa. Baiklah, ikatan Xiaoyu dengan Xiaoyu benar-benar hancur. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memperhatikan ini dan kamu dapat pergi ke seluruh tubuh untuk berlatih. Setelah iblis kembali, kita dapat menyapu 3 alam bersama-sama. Bisik, Xiaoyu, yang berada di monumen batu utama Gunung Qianlang, telah sepenuhnya melebur batu sumber bumi. Jinghua merasa bahwa keintiman tubuh dan mereka yang mengelilingi genus Sing benar-benar menakjubkan. Ketika dia melihat Gong Moxuan berdiri dengan acuh tak acuh, kegembiraan itu menghilang. Jika kamu benar-benar ingin mendapatkan manfaat ini dan menempatkan dirimu di jalur peningkatan yang cepat, kamu masih harus menghadapi salah satu rintangan terbesar, Gong Moxuan. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam untuk menstabilkan suasana hatinya. Dia berjalan lurus ke waktu itu dan melihat koordinat ruang waktu yang berkedip-kedip sebelum melihat sisa-sisa Gong Moxuan. Senior, apakah aku ingin memberikan semua kekuatan? Xiaoyu bertanya, ada kesenjangan besar antara kekuatanmu dan keadaan umur panjang. Jika kamu memiliki keraguan, kamu mungkin tidak dapat memainkan sedotan terakhir yang membanjiri gagasan Tenmagik. Untungnya, kekuatanmu 10 kali lebih kuat dari pertempuran biasa. Beberapa kali seharusnya bisa melakukannya, kata Gong Moxuan. Xiaoyu menatap Gong Moxuan sambil tersenyum. Aku hanya tidak tahu apakah aku akan menjadi peracun jika aku melakukan itu. Gong Moxuan berkata, sepertinya aku tidak perlu bertarung melawanmu. Selain itu, bahkan jika aku menembakmu, aku hanyalah jiwa. Kekuatan bertarungmu tidak berguna. Itu benar, Xiaoyu tersenyum ringan. Cara terbaik untuk menghadapi jiwa adalah jiwa itu sendiri. Memiliki keterampilan rahasia pria pembunuh jiwa terhadap jiwa, bagaimana dia bisa takut untuk mengatakan bahwa yang paling malang adalah Guntur Dewa Guntur, hanya saja itu akan sedikit berbahaya. Xiaoyu merentangkan tangannya di bahu kiri tubuh. Keberuntungannya secara kebetulan, suara aliran air seperti air mengalir keluar, kekuatan tempur bergulir keluar dan masuk melalui telapak bahu kiri Xiaoyu ke dalam tubuh, dan bagian tubuh itu segera mekar menjadi cahaya lembut. Meridian di dalam tubuh itu terang benderang. Prosesnya dapat dilihat dengan jelas.
Melihat kekuatan tempur yang mengalir berkumpul di tui yang rusak dari mayat itu, dan di bawah tui yang rusak itu, sebuah formasi mantra muncul untuk meningkatkan kekuatan tempur Xiaoyu hampir 10 kali lipat dan kemudian tiba-tiba bergegas ke dalam kursor silang yang berkedip kursor. Silang itu tiba-tiba meledak menjadi kejutan dan paksaan. Xiaoyu hampir tercekik oleh paksaan yang mengerikan itu. Bahkan lebih tidak biasa lagi bahwa gerakan Bo di tingkat Dewa Jing telah dengan kuat menunjukkan bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di dalam kursor silang. Ini juga menunjukkan bahwa memang ada dua kekuatan di kursor silang yang bertabrakan dan membunuh. Mata Xiaoyu mencoba untuk melihat ke dalam. Namun, Xiaoyu, yang hampir terkejut oleh kekuatan tak terlihat, baru saja bangkit kembali ketika dia mencapai kursor silang dan tidak dapat menahannya. Kakak, dengan masuknya kekuatan ke dalam puing-puing, retakan muncul. Tubuh tidak dapat menahan tanda-tanda kehancuran. Adapun Gong Moxuan, dia menatap Yin Xie dan menatap Xiaoyu. Menurutnya, tidak penting untuk memenangkan tubuh Xiaoyu. Kuncinya adalah membayar apapun untuk ini. Oh, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dari kursor silang terbang keluar dari atas, menghilangkan kekuatan ruang angkasa yang samar antara langit dan bumi. Xiaoyu mendesah bahwa kursor silang hampir merupakan ekspresi pamungkas dari kebenaran ruang angkasa, tetapi sayangnya dia tidak memiliki kesempatan untuk menyadarinya dan hanya dapat menghancurkannya sebanyak mungkin. Tidak dapat melihat apa yang ada di dalam kursor silang tetapi dapat merasakannya. Paksaan teror adalah buktinya. Salah satu dari dua kekuatan tempur di dalam jelas-jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan secara bertahap ditindas. Xiaoyu menyampaikan semua kekuatan tempur dalam otak. Tanpa ragu-ragu, kekuatan tempur yang hebat meledak ke dalam tubuh dan langsung meledak. Kekuatan bodi kursor silang juga tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kemudian Xiaoyu, yang terpaksa kembali ke panggung, harus terbang mundur. Sebelum dia bisa membenturkan kakinya, kursor silang itu tiba-tiba meledak. Ada retakan di ruang kecil di seluruh ruang, seolah-olah retakan itu bisa pecah kapan saja. Begitu kaki Xiaoyu berhenti, tawa dingin datang. Gong Moxuan, yang telah bersiap untuk waktu yang lama, segera berubah menjadi Wu Guangxi ke alis Xiaoyu dan ingin kehilangan tubuhnya. Aku tahu kamu sudah gila dan ingin mengambil tubuhku. Aku ingin kamu menyesalinya. Xiaoyu mencibir, sedikit cahaya dan kilat menyambar di antara hatinya. Badai Dewa Jing, cara terbaik untuk menghadapi kekuatan jiwa adalah dengan menghadapi kekuatan jiwa. Lalu ada kekuatan Dewa Jing. Mengenai kekuatan tempur, itu juga mungkin tetapi efeknya tidak jelas. Kekuatan Dewa Jing Xiaoyu cair dan bercampur dengan kekuatan 10 api berwarna-warni. Cahaya dengan 10 nyala api berwarna-warni itu tampaknya menembus ruang dan bertabrakan dengan keras dengan Wu Guang yang menabrak. Boom! Sebuah suara keras keluar, 10 api berwarna-warni itu langsung pecah. Wu Guang tiba-tiba berubah menjadi Gong Moxuan lagi. Sudah takdir, nak, kekuatan Dewa Jing cairmu mengerikan, tetapi wilayahmu terlalu buruk. Itu terlalu jauh dariku. Api sihir 10 warna masih merupakan esensi dari api sihir 9 warna. Itu hanya memiliki sedikit api sihir 10 warna. Jiao yang tidak valid keluar dari tubuhmu, aku akan menggunakan tubuh ini untuk mencapai puncaknya, Gong Moxuan hehe tertawa. Xiaoyu diam-diam tersenyum bahwa serangan Dewa Jing memang tidak valid, tetapi ada alasannya. Pada saat tabrakan, Gong Moxuan menggunakan metode ruang untuk memerintahkan badai Dewa Jing baru saja menghancurkan seorang manusia ruang. Tentu saja, bukan Gong Moxuan yang berada di ruang. Seberapa dalam dan lengkap misteri dunia kecil 3 ruang ini, bukan kemampuannya sendiri. Kamu tidak dapat melakukan apapun dengan kemampuan ini hanya untuk kehilangan tubuhku, kata Xiaoyu ringan. Oh, benarkah? Selain kekuatan Dewa Jing cair, apalagi yang kamu miliki terhadapku? Kamu perlu melihat apa kekuatanku yang sebenarnya. Gong Moxuan dengan bangga membengkak. Puncak alam umur panjang masih merupakan tipe yang kuat yang telah mulai menyerang para Master Tongtian yang lebih rendah. Xiaoyu berkata dengan bibir, bagaimana dengan ini? Petik 2, bagaimana? Oke, aku melihatmu bermulut keras. Gong Moxuan mencibir lagi dan mencibir lagi. Kali ini, dia masih siap untuk pemberontakan ruang terlebih dahulu. Selama Xiaoyu melemparkan kekuatan Dewa Jing cair untuk menyerangnya, dia akan menggunakan pemberontakan ruang untuk merespons. Untuk mengatakan bahwa 10 api berwarna-warni itu memiliki karakteristik 10 api berwarna-warni kecil,
Tetapi meskipun demikian, jiwa Gong Moxuan masih sangat takut bahwa begitu dinyalakan, ia dapat dipadamkan, yang akan merusaknya. Xiaoyu perlahan mengangkat tangan kanannya. Kau terlalu meremehkanku. Masalah format. Klik di sini. Jika kau menggunakan pemberontakan ruang angkasa untuk menyerang seranganku, maka gunakan caranya sendiri untuk merawat tubuhnya. Selain itu, pembunuhan tanpa pandang bulu bukanlah pemberontakan ruang angkasa biasa. Xiaoyu memiliki jalan pintas yang unik untuk keluar dari ruang yang unik. Tegak lurus dapat mandiri dari 3 alam. Dengan cara ini, bahkan jika Gong Moxuan dapat menggunakan misteri ruang kecil dari ruang 3 yang ditinggalkan oleh iblis, sulit untuk melawan misteri ruang kecil itu. Misteri spasial yang misterius segera muncul ketika pembunuhan Inferno muncul. Gong Moxuan tidak memiliki banyak keberhasilan dalam pemberontakan ruang angkasa karena terjebak di sini terlalu lama. Menurut dunia kecil terestrial yang ditinggalkan oleh iblis, misteri ruang angkasa dikuasai. Jauh lebih dari itu, anakmu meninggalkan tangan, seru Gong Moxuan. Dia segera mengirim manusia ruang angkasa dan mundur jika terjadi kecelakaan. Kehati-hatiannya adalah alasan mendasar mengapa dia bisa bertahan hidup dalam menghadapi pembunuhan yang disengaja oleh iblis, dan dia juga bangga akan hal itu. Pengetahuan tak terbatas Jiaofront Spaceman. Tampar, kaca itu masih terlihat pecah. Ruang tempat Spaceman berada hancur dalam sekali jalan, dan bahkan Gong Moxuan, yang telah menjadi sasaran Bo dan mundur cepat sekitar 3 meter, melarikan diri dengan cukup cepat tetapi masih tidak dapat sepenuhnya melarikan diri dari kekuatan Bo dan jiwa. Ling Luan menghilang dan menjadi sedikit kabur dan melarikan diri. Wajah Gong Moxuan menjadi sangat jelek. Berlari cepat, kata Xiaoyu sambil tersenyum. Kamu selalu menyembunyikan kemampuan tegak lurus ruang, kata Gong Moxuan dengan dingin. Xiaoyu mencibir, jangan kamu sembunyikan dengan cara yang sama. Mari kita bicarakan tentang siapa kamu dari reruntuhan dunia, bukan jiwa Dewa Roh Yupein. Asal-usul jiwa garis pertama Gong Moxuan longgar dan kohesif, dan kohesi diulang puluhan kali. Momentumnya kembali ke puncak. Pokoknya, kaulah yang akan kubawa pergi. Aku akan memberitahumu bahwa tidak apa-apa. Aku adalah jiwa dari Dewa Roh Yupene, tetapi itu bukan jiwa raksasa dari siklus kelahiran dan kematian yang disebut Kaisar Suci, tetapi dari reruntuhan dunia. Jiwa, kata Gong Moxuan, dengan satu jari, di mana kursor silang menghilang, Xiaoyu berkata, yang disebut sisa seharusnya adalah tubuhmu. Apa hantu kehidupan dan kematian, kayu sutra emas dan batu. Oh, dan kekuatan leluhur reruntuhan semua alam ada bersamamu. Mari kita teleportasi dari reruntuhan alam bersama-sama. Tujuanmu adalah untuk menghalangi kembalinya iblis. Itu terlalu meremehkan kekuatan ide yang ditinggalkan oleh iblis. Jadi akan menjadi seperti ini. Aku perlu menembak dan kau kehilangan tubuh, apakah roh saya benar? Yang kau simpulkan adalah aku datang dari era alam iblis. Leluhurlah yang secara pribadi mengirimkan uangku. Jika bukan karena kekuatan leluhur untuk menghancurkan koordinat ruang dan waktu iblis, itu akan semudah itu. Gong Moxuan mencibir. Jadi, tujuan lain untuk memindahkanmu. Sejauh yang aku tahu, ibu kota Hunluan dapat menyebabkan leluhur reruntuhan dunia menjadi sangat. Berhati-hati, aku khawatir itu adalah harta karun Dewa Perang Iblis Perang. Xiaoyu. Gong Moxuan menatap Xiaoyu dan berkata, bagaimana kau tahu? Xiaoyu berkata, kalau begitu aku akan memberimu pesan secara gratis. Larangan reruntuhan alam iblis perang telah dicabut. Banyak orang telah melangkah keluar dan memasuki ibu kota Hunluan untuk menemukan harta karun Dewa Perang Iblis Perang. Larangan reruntuhan alam iblis dunia telah dicabut. Hebat sekali. Para leluhur akan memimpin 3 alam haha. Gong Moxuan tertawa gembira. Nak, tolong menyerahlah dan ambil inisiatif untuk menyerah. Aku masih bisa membiarkanmu keluar. Kau telah melihat leluhur kita di masa hidupmu. Berhenti. Xiaoyu tidak menyangka bahwa istana Moxuan ini benar-benar memuja Wang Zhongwang Fang Junyu dengan sangat gila. Dia sangat ragu jika Fang Junyu sedang melakukan pemujaan pribadi. Kau masih memberitahuku mengapa jiwamu ada di Dewa Roh Yupene, kata Xiaoyu. Sangat sederhana. Jiwa asli Dewa Roh Yupene pada dasarnya adalah 3 raksasa yang digunakan untuk menglingkaran kelahiran dan kematian Kaisar Suci kuno. Pada saat itu, untuk menghancurkan era dunia, mereka juga membayar harga yang mahal. Butuh waktu lama untuk pulih. Waktu itu bertepatan dengan kematian Kaisar kuno di lingkaran reinkarnasi. Mereka secara alami tidak memiliki kemampuan untuk bersaing,
jadi mereka menggunakan Meng jiwa palsu untuk menipu Kaisar kuno. Jiwa sejati telah lolos dari kelahiran dan kelahiran kembali sebelum kehancuran era dunia. Kaisar tidak memahami misteri lingkaran reinkarnasi, terutama misteri khusus jiwa. Oleh karena itu, dia tidak menemukan bahwa jika dia dapat belajar untuk jangka waktu tertentu, dia akan menemukan bahwa apa yang disebut orang suci yang dapat ditinggalkan ketika mereka kembali ke alam dunia akan dihancurkan. 3 harta kaisar hanyalah jiwa palsu. Mereka adalah pengganti. Ketika kaisar kuno terbunuh, 3 harta itu melarikan diri. Jiwa palsu itu menghabiskan terlalu banyak. Beberapa jiwa kembali ke tubuh mereka masing-masing. Jiwa palsu menghilang secara otomatis setelah waktu yang lama. Dengan kaisar suci Sambo yang murni, aku akan mati. Tidak diragukan lagi, aku tidak menyangka Dewa Roh Yu Pei bersembunyi di sini. Gong Moxuan berkata bahwa ini adalah senyum yang cemerlang. Xiao Yu mendengar sedikit kejutan. Dia tidak menyangka ada begitu banyak konten di dalamnya. Begitu, Xiao Yu mengamati garis depan jiwa Gong Moxuan dari atas ke bawah. Kamu adalah bagian dari Dewa Jiwa Gong Moxuan. Jiwa itu digunakan untuk menyegel koordinat ruang dan waktu, dan Dewa Jiwa Gong Moxuan memasuki Dewa Roh Yu Pei dan melarikan diri untuk berlatih. Itu berarti kamu ditinggalkan olehnya dan kamu dilahirkan dengan kesadaranmu sendiri karena kamu tinggal di sini terlalu lama. Sumber jiwa garis depan Gong Moxuan berkedip-kedip di wajahnya. Xiao Yu pura-pura tidak melihatnya dan terus berkata, satu hal yang ingin aku ketahui adalah menurut perkataanmu, 3 raksasa di lingkaran reinkarnasi masih hidup. Tetapi belum pulih sepenuhnya. Akhirnya menjawab pertanyaanmu. Ya, mereka semua hidup dan hanya aku, dan dewaku tahu siapa mereka bertiga, tetapi aku tidak akan memberitahumu, kata Gong Moxuan. Serahkan tubuhmu. Dia bahkan tahu siapa 3 raksasa di lingkaran reinkarnasi itu. Xiao Yu berkata, kalau begitu aku akan menangkapmu dan membaca ingatanmu untuk melihat apa yang kamu ketahui. Apa yang ada di reruntuhan Wanji? Haha, kau ingin menangkapku? Konyol. Gong Moxuan tertawa terbahak-bahak. Kau baru saja menghabiskan semua kekuatan tempurmu untuk menghancurkan koordinat ruang waktu. Sekarang aku melihat kekuatan apa yang kau miliki untuk bertarung denganku. Pertama-tama, kau adalah jiwa, kau tidak perlu menghabiskan kekuatan tempurku. Kedua, kau juga melihat bahwa aku dapat menggunakan pembunuh gila. Jika kau memiliki tubuh, aku tidak perlu takut, kata Xiao Yu ringan. Metode yang baru saja kau gunakan disebut pembunuhan infernal. Itu sangat kuat, tetapi kekuatan tempurmu hanya pulih sedikit. Jika kamu tidak mengerahkan kekuatanmu sama sekali, aku tidak akan mengalami kerugian yang tidak berarti seperti itu. Gong Moxuan mencibir. Xiao Yu menjulurkan bibirnya dan berkata, aku tidak percaya kamu bisa mencobanya. Gong Moxuan berkata sambil terkekeh, aku serius. Aku melihatnya melambaikan pola Dewa Roh Yu Pei di belakangnya tiba-tiba meledak menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menaburkan sedikit lingkaran cahaya. Sosok besar muncul. Batu hantu. Xiao Yu agak terkejut bahwa ruang kecil di dunia ini tidak cukup besar untuk menutupi hampir semua lokasi. Tidak ada belatung batu lain yang telah dihancurkan. Aneh rasanya memberitahumu bahwa ini adalah yang paling kuat dari burung murai Shishi. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat surga. Hanya di bawah perbudakan penjara iblis, ia hanya dapat memainkan kekuatan tertinggi di alam umur panjang. Berapa lama kamu bisa bermain denganku sekarang? Gong Moxuan tertawa yinyin berkata, batu malu ini digunakan olehmu sebagai hewan peliharaan. Di mana kamu menyembunyikannya? Xiao Yu berkata. Gong Moxuan memutar matanya dan berkata, mengapa aku memberitahumu bahwa Ming Xiyun membunuhku? Berdiri diam seperti batu besar, magma itu tiba-tiba membuka sepasang mata yang berkelap-kelip dan kekuatan dahsyat keluar darinya jidang di tengah ruang siongnya. Cahaya berkedip-kedip, itulah esensi magma, seperti inti sihir Warcraft adalah esensi kekuatan. Xiao Yu menatap hati dengan acuh tak acuh. Cara termudah untuk membunuh dunia bawah dan membunuh Gong Moxuan, jiwa garis keturunan, akan membunuhnya. Oh, ledakan kematian meletus di tubuh belatung tanpa tangan. Lengan kanan yang besar melambaikan tinju besar dan membungkus pemboman yang ganas di masa lalu. Pemulihan instan. Ada senyum di mulut Xiao Yu, mungkin kemampuannya bahkan tidak terpikirkan oleh Gong Moxuan. Dan Tian, yang masih kosong, segera membengkak, dan meridian di tubuhnya mengalir dengan cepat.
Dia belum mengerahkan semua kekuatannya sejak dia mengandalkan hantu hidup dan mati yang dipenggal untuk menghasilkan banyak sihir berdarah. Belatung batu ini kebetulan mencobanya. Menyipitkan mata dengan dingin, menatap Sisi yang masih muda, terutama tinju besarnya, kekuatan yang dibawanya sangat luar biasa. Bahkan Xiao Yu memiliki perasaan menghadapi Mu Shifeng. Dengan kata lain, dalam hal efektivitas tempur, Shishiba harus sebanding dengan Mu Shifeng. Jika Anda dapat mengalahkan Haixi, Anda harus menghadapi Mu Shifeng setidaknya. Xiao Yu, yang pulih ke puncak dalam sekejap, juga meninju dengan tangan kanan. Oh, 4 energi dia memecahkan ruang. Xiao Yu dan Ming Xizang mundur pada saat yang sama. Bagaimana Anda bisa pulih? Apakah Anda memiliki bakat klan jiwa suci untuk pulih secara instan? Gong Moxuan siap mengambil kesempatan untuk melihat kemenangan luar biasa Xiao Yu dengan Ming Xiyun. Berteriak, biarkan aku membunuh Ming Xizhen dan membiarkan Anda melihat kejutan yang tak terduga. Xiao Yu dan Ming Xizhen sudah saling mengenal kekuatan. Jika Jiao ini terus bertarung, bahkan jika mereka bisa menang, mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Hua untuk mengambilnya. Batu hantu meteor bulan juga tercengang oleh teriakan tuli yang menjerit, cahaya okerse di tubuh membengkak dengan cerah dan membengkak dengan kedua tangan dan tinju, dong-dong, dan kekuatan mengerikan yang berlalu di masa lalu, bahkan gunung yang tinggi, bisa runtuh oleh benjolan yang patah. Ini menunjukkan efektivitas tempur terkuat bab 2029 kenikmatan tak terduga yang dipersembahkan untuk Anda. Pertanyaan, klik di sini. Berkibar, Lei Yuntianyi mengulurkan tangannya ke Xiao Yu. Pada saat ini, tidak ada lagi penutup untuk napas kuat ke dalam bolang tak terlihat yang menjelajahi sekeliling. Dia akan menyerang dengan kekuatan tempur terkuat. Gong Moxuan di samping juga siap menunggu kesempatan untuk menembak kapan saja. Berhati-hatilah, dia tidak ingin menunda lebih jauh. Reinkarnasi. Xiao Yu bertarung dengan gila-gilaan di wajah Ming Xiji, mengangkat jari kirinya, membukanya, dan menekan dengan lembut ke kehampaan dengan kekuatan yang mengamuk. Dia tiba-tiba memuntahkan dari telapak tangan untuk membentuk lingkaran. Diselimuti, reinkarnasi berisi versi yang ditingkatkan dari perisai yang rusak dan pedang yang gigih yang dicampur dengan sihir seni bela diri magis. Itu adalah perpaduan sempurna dari 3 keterampilan bertarung utama dari ledakan api es dengan mantra pembunuh sihir. Reinkarnasi menuju kematian, yah. Banyak retakan muncul di tubuh belatung batu di balon udara besar yang berputar. Kekuatan mengerikan itu mengamuk. Itu juga merupakan sumber kekuatan di siung murai batu. Magma yang ganas itu berteriak liar dan berteriak dengan ganas. Cahaya tubuh kuning mengmeng tiba-tiba melompat keluar dari tubuhnya. Kekuatannya meledak menjadi ledakan dan memecahkan balon udara yang berputar. Kemudian dia melihat ada retakan di sekujur tubuhnya, seolah-olah itu bisa retak kapan saja seperti hancur. Jangan beri Haixi sedikit pun kesempatan untuk bernapas. Xiao Yu sudah menyiapkan keterampilan bertarung teratas lagi. KKK, Nether Shatter, guci batu yang berdiri juga langsung runtuh. Ruang berubah menjadi potongan-potongan dan terbang di sekitar. Ketika potongan-potongan itu menghilang, saya melihat bahwa lengan Hades telah dipotong oleh bilah ruang dan meninggalkan parit besar dengan panjang 1 meter di depan Xiong. Kepalanya berantakan. 5 sumber cahaya di dinasti King Keqiong masih belum terkena. Tapi trik ini telah menyebabkan kerusakan berat pada Hades. True Dragon Surat. Xiao Yu menunggu pembunuhan gila, baru saja berhenti, dan pedang itu menjadi naga dan cakar naga. Boom! Tidak ada yang hancur di bawah pedang. Xiao Yu secara langsung menghubungkan orang itu dengan pisau keledakan-peledakan. Dia juga melewati bulan ke bulan. Belati itu langsung memotong sumber ledakan lubang. 3 pembunuhan untuk membunuh belatung batu secara instan. Xiao Yu sangat bersemangat untuk membunuh Ming Xiyu dengan mudah. Jika dia berada di ibu kota Hunluan, dia benar-benar bisa pergi ke samping. Kembali ke pusat badai tanpa takut dari para master dari semua sisi. Raungan, Xiao Yu dengan gembira mengeluarkan lolongan panjang. Gong Moxuan sekarang saatnya memberimu kejutan yang tak terduga. Dia mengayunkan pedang Dewa Zumon Falca ke tanah dan dengan lembut melambaikan tangan kanannya. Rahasia jiwa, pembunuh jiwa, sebuah lengkungan kekuatan seperti pisau baja muncul dari langit untuk memotong kekosongan dan dia Gong Moxuan yang masih terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak pernah berpikir bahwa Ming Xizhen yang kuat benar-benar dibunuh oleh Xiao Yu dengan mudah, bahkan dari awal hingga akhir. Sedikit ancaman bagi Xiao Yu.
Perasaan kematian datang dengan terkejut. Keterampilan bertarung jiwa. Gong Moxuan memanggil dengan ngeri. Metode pembunuhan pisau pembunuh jiwa Men terhadap jiwa tidak berlaku untuk tubuh Rou, tetapi menghadapi jiwa dapat membawa kehancuran jiwa. Serangan itu begitu tiba-tiba dan begitu cepat sehingga Gong Moxuan tidak dapat mengelak. Segel. Pada saat hidup dan mati, Gong Moxuan tiba-tiba mendorong ke depan dengan tangannya. Pola Dewa Roh Yupei yang berkedip di belakangnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya terang dan menembus tubuh asli jiwanya dan terbang kepadanya sebelum dia melihat sosok Gong Moxuan. Pola Yupei dipadatkan sebagai klik. Dalam proses konsolidasi bertahap Dewa Roh Yupei, jiwa membunuh pedang dan menyapu pusat pola padat untuk membelah seluruh Dewa Roh Yupei. Pola Dewa Roh Yupei juga hancur berkeping-keping. Di atas asal-usul jiwa Moxuan, sumber jiwa garis pertama Gong Moxuan segera mengeluarkan jeritan. Tubuh jiwa ilusinya mulai kabur dengan cepat dan cepat mencair. Dia masih berjuang mati-matian dan berteriak dengan panik, "Jiwaku, sayangku, pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri seberapa dalam takdirku." Di hadapan asal-usul jiwa garis pertama Gong Moxuan yang dengan cepat larut dan menghilang sepenuhnya, Xie Aoyu juga menyimpan pisau kriket Monfal. Dia masih agak terkejut, takjub bahwa pembunuh jiwa memiliki kekuatan yang mengerikan. Bahkan jika itu adalah asal-usul jiwa Gong Moxuan, karena penggunaan keterampilan rahasia khusus untuk penyelamatan diri sangat besar, tidak mudah untuk membunuh dengan satu pukulan. Namun, Xie Aoyu juga tahu bahwa ini hanyalah sumber jiwa yang ditinggalkan oleh Gong Moxuan. Ketika dia berikutnya menemukan dewa spiritual Yuyu, dia akan menghadapi seluruh sumber jiwa Gong Moxuan. Dari kekuatan garis sumber jiwa ini, melihat posisi Gong Moxuan, saya khawatir kekuatannya setidaknya merupakan alam semi raksasa. Untungnya, bahkan ibu kota Hunluan, bahkan di alam semi raksasa, hanya dapat mengerahkan kekuatan alam umur panjang. Saya berharap saya akan menang. Xie Aoyu masih memiliki satu gerakan terakhir, yaitu guntur setengah dewa. Garis jiwa ini tidak meninggalkan apapun. Xie Aoyu melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun, lalu melangkah keluar dari dunia kecil ruang angkasa tingkat ketiga ke dunia kecil ruang angkasa tingkat kedua tempat sutra emas berada, lalu melangkah lagi. Cahaya bintang di seluruh Mimeng tampak misterius. Menguasai kelurusan ruang, ia dengan mudah berjalan keluar dari monumen batu utama. Ketika ia keluar, seperti Yan Zhouzen, Wang Lin, Loya dan yang lainnya, para binatang buas juga keluar. Bagaimana dengan asal-usul jiwa itu? Lang bertanya sepanjang waktu. Melihat semua orang aman dan sehat, Xie Aoyu meyakinkan dan menjawab, ia telah terbunuh. Ia memindai 6 orang dan berkata sambil tersenyum, kalian semua tampaknya memiliki panen yang baik. Tidak apa-apa. Aku hanya meningkatkan sedikit kekuatan tempur, sekarang 6 kali lipat kekuatan tempur biasa, kata Lang Zhantian dengan bangga. Zhou Zhenwang tertawa dan berkata, kami berlima telah mencapai kekuatan tempur 6 kali lipat kekuatan tempur. Bagaimana Anda bisa mendapatkan apapun? Seharusnya sudah dipanen, tetapi setidaknya tidak banyak perubahan bagi kita, kata Long Hi sambil tertawa. Terima kasih, jangan iri padaku, lagi pula, Long Hi ku akan menyusulmu cepat atau lambat. Dia benar-benar tidak punya apa-apa untuk didapatkan. Itu adalah alam atas umur panjang. Lin Loya berkata, apa? Teriak Long Zhantian dan yang lainnya begitu mendengarnya. Mereka mengeluarkan jiwa satu persatu untuk diperiksa. Ternyata jiwa Xie Aoyu memang jiwa hitam. Dia tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga sangat meningkat. Terima kasih, Long Hi, tidak bisakah kau menunggu kami lebih lambat? Long Zhantian memutar matanya. Aku sudah mati rasa karena pukulan itu. Lin Dongyun menyesap beberapa teguk anggur. Xie Aoyu tertawa, ini hanya kebetulan. Dia menjelaskan secara singkat pengalamannya di monumen batu utama, lalu mengeluarkan sumber dewa tulang emas. Senjata siapa lagi selain Lao Zhou dan Ruyan yang semi-pasif? Mata semua orang yang melihat dewa tulang emas berwarna hijau, khususnya, pedang iblis perang Zhou Zhenwang yang patah telah mengurangi kekuatannya karena tidak ada roh instrumental. Jika roh instrumental tambahan mencapai alam surgawi dengan segera, kekuatan tempur juga akan meningkat tajam. 3 senjata kita hanyalah prajurit sihir tingkat kaisar perang biasa. Bahkan jika kamu mendapatkan kekuatan roh peningkat sumber dewa tulang emas, kamu tidak dapat mengubahnya sendiri dalam waktu 300.000 hingga 400.000 tahun. Kalau begitu,
Lupakan saja. Langwor lihatlah Lin Loya dan kemudian lihat Lin Dongyun. Dia jenaka tetapi sangat teliti dalam bisnis. Aku tidak menginginkannya lagi, kata Ruyan. Meskipun pedang roh tulangku dapat mencapai level Tongtian, akan sulit untuk bergabung dengan pedang naga. Jika aku adalah penguasa sumber naga suci, aku tidak dapat menggunakan pedang naga. Akan sulit untuk menyatukan pedang jiwa dan roh agar Tuan dapat mengerahkan kekuatan tempur maksimum. Tidak apa-apa jika penyatuan pedang lunas dan pedang roh tulang adalah pedang dewa yang paling mengerikan. Xiao Yu memikirkannya sejenak. Memang, untuk memainkan kekuatan tempur terkuat Ruyan, misteri sumber naga suci harus digunakan, dan misteri ini harus berasal dari pedang lunas. Jika dimainkan, jika pedang roh tulang dikembalikan ke level prajurit Dewa Surgawi, maka integrasi akan didasarkan pada pedang roh tulang. Yang dapat digunakan dengan cara ini adalah pedang patah dan tinju keheningan. Semua 306 Dewa Tulang Emas semuanya dikeluarkan. Pada saat ini, kabut ajaib yang bergulung-gulung mulai menghilang perlahan, tetapi tidak akan sepenuhnya hilang dalam 1 atau 2 hari, dan itu juga dapat mengisolasi dunia luar. Sumber Dewa Tulang Emas hanya perlu dipandu oleh kekuatan ilahi Jing untuk mengembun menjadi roh, tetapi jika harus diintegrasikan ke dalam senjata ajaib dari genus Xing yang berbeda, itu perlu dipandu oleh kekuatan senjata ajaib itu. Ruyan berkata, Xiao Yu berkata, ayo kita datang dulu. Efek dari sarung tangan pedang elang bulan kepunahannya tidak terlalu jelas, dan sarung tangan kepunahan hanyalah prajurit sihir tingkat kaisar pertempuran teratas. Itu bagus. Zhou Zhenwang tidak menganggapnya terlalu serius bahwa lengan kirinya yang kosong tiba-tiba melepaskan pedang lurus, dan pada saat yang sama dia juga melepaskan kekuatan ilahi Jing-nya dan bergabung dengan fase gas pisau, dan kemudian gas pisau menyebar dan menutupi 100 keping. Sumber Dewa Tulang Emas. Sumber Dewa Tulang Emas yang disentuh Bo bergetar pelan. Mereka juga melayang satu per satu. Setelah udara pisau tertutup, mereka saling bersentuhan dan bergabung bersama untuk membentuk sentuhan emas. Tutup, teriak Zhou Zhenwang. Sentuhan cahaya pedang emas itu tiba-tiba masuk ke lengan baju kosong. Boom, lengan baju itu patah. Sebilah cahaya melintas di bahu kiri Zhou Zhenwang, dan cahaya serta bayangan pedang iblis perang yang patah muncul. Itu hanya sedikit lebih baik daripada ujung tajam Xiao Yu, dan bilah tajam bulan keluar dari cincin luar angkasa. Pisau renyah yang dikeluarkan oleh Yin tampaknya secara otomatis memantul keluar dari sarungnya bab 2030 ubah format pertanyaan. Klik di sini. Buka matamu. Belati bulan yang ditusuk oleh pedang itu tiba-tiba mengeluarkan sarungnya yang panjangnya sekitar 30 cm. Bilah cahaya yang menyilaukan bersinar keluar. Kabut ajaib yang bergulung-gulung akan mundur dengan jarak hampir 10 meter. Bahkan pedang iblis perang yang patah juga ditusuk, dan pedang yang mengeluarkan semburan yin tampak sangat tidak puas. Aku ingin menantang jatuhnya bulan. Tepi yang sedikit tajam dari kedua pisau ajaib itu menunjukkan kekuatan para prajurit Dewa Surgawi. Bagaimanapun, pedang iblis perang telah patah, dan itu ditekan. Pedang meteor, bulan benar-benar keluar dari sarungnya dan ditekan. Jelas, bahkan pedang iblis perang yang lengkap harus menghadapi pedang meteor bulan dengan lebih rendah. Lao Zhou membantuku. Xiao Yu melihat situasi pisau ajaib itu dan muncul dengan ide untuk mencabut jangkrik jatuhnya bulan dengan bantuan duri pedang yang patah. Begitu ide ini muncul, akan sulit untuk menghentikannya. Xiao Yu tidak dapat menahan kegembiraannya. Ketika bulan jatuh dan sarung pedang keluar dari sarungnya dan kekuatan tempur di sarungnya benar-benar berbeda, Xiao Yu yakin bahwa kekuatan tempurnya dapat lebih dari 2 kali lipat. Sekarang dia memiliki keyakinan untuk membunuh Mu Shifeng. Kau loncut. Zhou Zhenwang merasakan perubahan pedang iblis perang yang patah. Kekuatan yang tidak dapat dihancurkan itu juga merupakan peperangan tingkat tinggi dan membuat kilatan cahaya pisau di lengan kiri. Sikat, bilah cahaya yang menyilaukan bersinar lurus ke arah bulan. Detektif Xiao Yu meraih gagang pisau dan berteriak, pedang keluar. Kelak, pisau yin bergetar melalui suara yang jernih dan manis antara langit dan bumi. Cahaya langit yang dingin dan matahari yang cerah bersinar di atas matahari yang menawan. Pisau ajaib Xiao Yu yang lengkap akhirnya keluar dari sarungnya. Dengan pisau ajaib keluar dari sarungnya, kabut ajaib langsung berkontraksi, dan melihat pisau ajaib seperti musuh alami melewati bilah cahaya dan terbang menjauh. Sikat, pedang cahaya itu bergetar selama 9 hari di atas mekanisme saat melihat langit, dan kekosongan terbelah seperti manusia ruang angkasa terbuka. Tepat setelah pedang,
pisau ajaib itu pada gilirannya membimbing Xiao Yu untuk mengembalikan pedang ke sarungnya. Di wilayahnya, dia masih tidak bisa menarik pedang dengan bebas. Kecuali dia mencapai tingkat surga dan pedang patah dari iblis perang, Zhou Zhenwang dapat dengan mudah menggunakan kekuatannya di alam umur panjang. Ini menunjukkan bahwa celah antara kedua pedang itu masih sangat besar. Oh, sarung pedang Moon Meteor Skite yang kembali tidak dikendalikan oleh kembalinya Xiao Yu ke cincin angkasa, tetapi dipisahkan dari kendali Xiao Yu di pusat Golden Bone God Source. Sepotong gas pisau samar secara otomatis dipancarkan di sarungnya untuk membentuk permukaan penutup yang menutupi 100 sumber dewa tulang emas. Tidak, pedang meteor bulan sudah diakui sebagai pedang pertama dari 3 alam. Bahkan jika Fang Junyu memiliki senjata yang lebih mengerikan di reruntuhan alam dunia, itu mungkin tidak lebih kuat dari pedang meteor bulan. Itu akan menyerap dewa emas. Bukankah itu kekuatan untuk meningkatkan kekuatan lagi untuk benar-benar mencapai batas yang dapat dicapai senjata itu? Itu bisa disebut prajurit pertama kulai. Lin Loya terkejut. Xiao Yu juga tidak menyangka bahwa pedang meteor bulan memiliki sedikit ruang untuk perbaikan. Itu hanya menunjukkan bahwa ia menerima 100 sumber dewa tulang emas. Itu juga menunjukkan bahwa ia hanya memiliki sedikit ruang untuk perbaikan akhir. Setelah penyerapan, itu akan benar-benar mencapai batas ekstrim senjata. Ada promosi, serangan ilahi Jing cair. Saat api magis 10 warna dan kekuatan ilahi Jing cair sepenuhnya tercampur, kekuatan jingik cair muncul segera setelah dapat dipindahkan dan membawa api magis 10 warna dan fusi gas pisau pedang suci meteor bulan untuk menutupi 100 tulang emas. Ratusan sumber dewa tulang emas dengan cepat bergabung menjadi sentuhan cahaya pedang emas dan dengan cepat terintegrasi ke dalam pedang meteor bulan. Kleng! Pedang tajam itu bergetar lagi. Sinar cahaya warna-warni meresap dari dalam dan menutupi sarungnya. Anda dapat melihat bahwa dua pola secara bertahap muncul di dalam sarungnya. Salah satunya adalah sosok Kaisar Naga. Itu adalah sekilas langit, yang mendominasi yang menghadap ke bumi yang luas. Tidak ada pandangan sama sekali. Itu dikelilingi oleh roh naga yang kuat. Itu adalah napas unik dari keluarga naga yang unik bagi Kaisar Dewa Naga. Seru Ruyan. Apakah Kaisar Dewa Naga mengikuti ketika pedang itu dilemparkan? Xiao Yu berkata, baiklah, apakah itu mengikuti atau membantuku menyelesaikan fusi pisau ganda langsung dari Kaisar Pertempuran Semu ke Kaisar Langit? Tidak heran bahwa setelah pisau setajam itu, di hadapan para penguasa klan naga, akan ada tiruan alami. Klan naga manapun tidak dapat mengerahkan lebih dari 80% kekuatan di hadapanmu, kata Ruyan. Sebelum kata-katanya jatuh, 10 kecemerlangan-cemerlang berkumpul di sisi lain Excalibur, dan sosok Phoenix secara bertahap muncul di sarung Excalibur. Itu tampak seperti Phoenix berwarna-warni. Keberadaan paling menakjubkan dari 10 Phoenix berwarna-warni. Ada juga 10 burung Phoenix berwarna-warni di atasnya, yang dapat dianggap sebagai napas terkuat dan tertinggi dari keluarga Phoenix. Rasanya tidak terlalu kuat, sepertinya ada yang kurang. Dibandingkan dengan napas tertinggi naga dari keluarga naga, itu tampak seperti naga dan Phoenix terkuat. Itu selalu terbagi rata. Napas naga dan Phoenix keluar dan berkumpul di gagang pisau yang indah, yang menyebabkan perubahan halus pada gagang pisau yang indah. 2 penyangga pergelangan tangan, 1 naga emas dan 10 naga Phoenix berwarna-warni. Paru Jiao dapat digunakan sebagai serangan di bagian belakang. Xiao Yu yang digunakan menyaksikan perubahan pisau ajaib, dan gambar naga dan kaisar harimau Raja Gunung muncul di hadapan Xiong sangat tidak jelas. Detektifnya meraih gagang pisau ajaib. KKK, Excalibur keluar perlahan. Kali ini, tanpa menggunakan kekuatan tempur apapun untuk menariknya keluar dengan kuat, tetapi Zhou Zhenwang dan yang lainnya yang hanya menarik pisau dengan kekuatan mereka melihat penyangga naga dan Phoenix di gagang pedang menjadi cerah. Ketika pedang itu keluar dari sarungnya, 2/3 dari Phoenix itu gelang tangan itu menjadi redup. Gelang tangan naga itu masih terang, tetapi Xiao Yu tidak dapat mencabut pedang itu, bahkan dengan menggunakan kekuatan tempur. Aku mengerti, Ruyan menatap pedang itu dengan tajam. Apa yang kau mengerti? Xiao Yu bertanya, seperti cerobong asap, apakah kau ingat ketika kau menggunakan kekuatan naga dan Phoenix untuk bertarung melawan para raksasa para dewa? Begitu dia mengingatkan Xiao Yu, dia tiba-tiba terbangun. Maksudmu ketika kau menggunakan kekuatan naga dan Phoenix, kau membeli bayangan untuk mencabut pedang ajaib tadi. Naga dan Phoenix Jinghua diangkut ke dalam pedang, jadi jika naga dan Phoenix puas, kau dapat menarik pisau yang menakjubkan. Tepat sekali,
Tetapi dengan pengetahuanku tentang naga dan Phoenix, Phoenix Jinghua di pedang ajaibmu masih kurang, bahkan jika kau telah memasukkan sekitar 10 api berwarna-warni. Bagaimanapun, 10 api berwarna-warnimu hanya sia-sia dan tidak nyata. Ruyan Senyin berkata, jika kamu ingin mencabut pedang ajaib terlebih dahulu, kamu harus membuat api ajaib 10 warna menjadi lengkap. Namun, ini jelas sulit dilakukan. Satu-satunya cara adalah dengan melengkapi Jinghua Phoenix sehingga Jinghua Phoenix di pedang ajaib dapat menggantikan api ajaib 10 warna. Kamu dapat mencabut pedang pada saat itu. Lang tertawa dalam pertempuran, apa itu Phoenix Jinghua di Lao Lin? Lin Dongyun tertawa dan berkata, tentu saja itu adalah hidup dan darah Phoenix. Tampaknya setelah perjalanan, Old Siesi harus pergi ke stasiun klan Phoenix dan berjalan-jalan. Lao Xie telah membuat banyak luka pada keluarganya, aku takut akan ada pertunjukan bagus kali ini. Aku sangat menantikannya. Lang Zantian tertawa. Xie Aoyu, memegang pisau ajaib dan penuh dengan harapan. Pergi sendirian ke stasiun klan Phoenix. Apa yang salah? Semua orang juga tertusuk oleh harga diri dan aspirasinya, dan dia begitu sombong sehingga dia tidak sabar untuk segera membunuh stasiun keluarga Phoenix. Dan masih banyak lagi, teriak tiba-tiba dalam pertempuran. Semua orang meragukan bahwa Huo menatapnya dan bertanya-tanya apa yang sedang dilakukannya. Saya menemukan masalah, kata Lang Zantian. Apa itu? Xie Aoyu berkata, Lang Zantian Dao, terima kasih atas kekuatan ilahi Jing cair Anda dengan 10 api sihir berwarna-warni dan hewan peliharaan sihir saya. Golden Eagle adalah kaisar pertempuran tingkat ke-10. Itu juga api Sing dan itu langka, dan bulu emas adalah yang paling dekat dengan Phoenix dalam nyala api. Api? Apakah Anda mengatakan bahwa api dewa warna-warni Anda dapat membantu metamorfosis kondor elang emas saya? Dia mengatakan bahwa semua orang saling memandang dan berpikir itu mungkin. Coba saja, Xie Aoyu bertanya. Coba, Lang mengangguk dalam pertempuran. Yang lain juga melihat Golden Eagle Condor yang berada di sebelah Lang Fighting Sky. Ia lebih akrab dengan Xie Aoyu daripada mengikuti Lang Fighting Sky. Namun, setelah dikurung dalam pisau oleh Xie Aoyu, ia meninggalkan sisa jiwa yang lahir setelah menderita. Dan dorong dirimu. Xie Aoyu memberi isyarat. Golden Eagle Condor segera mendesiskan sayapnya dan jatuh di depan Xie Aoyu. 10 api ajaib warna-warni melekat pada kekuatan ilahi Jingku. Aku dapat menjamin bahwa api ajaib warna-warni Jing tidak menyakitinya, tetapi 10 api ajaib warna-warni tidak dijamin menjadi tua. Akhirnya aku bertanya lagi padamu. Apakah kamu yakin melakukan ini? Xie Aoyu berkata, aku yakin. Menunggu hari-hari pertempuran Lang untuk menjawab pertanyaan. Apakah kamu yakin? Ketika aku berada di Excalibur, aku pernah mendapatkan Jinghua naga kecil di Pulau Suci Malaikat dan beberapa Jinghua di keluarga Phoenix. Jika ada 10 api warna-warni yang membantuku, aku dapat menembus batasku, kata Golden Eagle. Bahasa Indonesia, Zantian Dao, karena kamu tahu mengapa tidak mengatakannya lebih awal. Elang emas kondor melirik Xie Aoyu dan berkata, aku takut padanya. Semua orang terdiam beberapa saat. Apakah aku begitu menakutkan? Xie Aoyu memutar matanya. Lupakan saja bahwa aku terlalu malas untuk peduli padamu. Jika kamu ingin melakukan ini, maka bantulah kamu. Berbicara, dia memobilisasi kekuatan ilahi Jing cair untuk terbang keluar dan membungkus elang emas elang ilahi. Api ajaib 10 warna sepenuhnya menutupi elang emas, dan kemudian menggunakan kekuatan ilahi Jing cair untuk menekan api ajaib 10 warna pada elang emas kondor. Saat 10 api berwarna-warni menembus ke dalam elang emas kondor, api di burung kondor elang emas tiba-tiba mengecil dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Sepertinya hampir, Zantian dapat dengan jelas merasakan perubahan Jinying Condor berdasarkan hubungan kontraktualnya dengan Jinying Condor. Xie Aoyu mengerutkan kening dan berkata, ini semua adalah 10 api berwarna-warni yang telah disertakan oleh kekuatan ilahi Jing saya. Mata semua orang tertuju pada bulan yang jatuh di atas pedang, tetapi ada juga Jinghua Phoenix, seharusnya memungkinkan untuk membuat Jinying Condor untuk menyelesaikan perubahan.